Clarissa adalah istri dari Dimas. Mereka telah menikah selama 3 tahun. Clarissa datang dari latar belakang yang ia selalu sebut sebagai biasa saja. Sebuah kebohongan sederhana yang ia rawat demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Ia bekerja paruh waktu sebagai penerjemah lepas dari rumah. Sebuah pekerjaan yang memberinya kebebasan namun tidak menghasilkan banyak uang di mata keluarga suaminya. Clarissa adalah wanita yang pendiam, lebih banyak mengamati daripada berbicara, dan memiliki tingkat kesabaran yang nyaris tak terbatas. Dimas, suaminya, bekerja sebagai manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan impor-ekspor. Ia pria yang pada dasarnya baik hati. Ia mencintai Clarissa, setidaknya dulu, sebelum cintanya perlahan terkikis oleh rasa takutnya yang kronis kepada ibunya. Dimas adalah tipe pria yang menghindari konflik, lemah dalam mengambil keputusan, dan selalu mendahulukan keinginan ibunya di atas kebutuhan istrinya. Mereka tinggal di rumah besar peninggalan ayah Dimas. Namun, penguasa sebenarnya di rumah itu adalah Wulan, ibu Dimas. Wulan adalah seorang sosialita yang hidup dari sisa-sisa kejayaan nama besar almarhum suaminya. Ia memandang status sosial dan kekayaan di atas segalanya. Sejak awal, ia tidak pernah menyetujui Dimas menikahi Clarissa. Di mata Wulan, Clarissa yang sederhana adalah aib, menantu yang tidak selevel, dan penghalang bagi ambisi sosialnya. Selain mereka bertiga, ada juga Sari, adik perempuan Dimas. Sari adalah cerminan kecil dari ibunya. Manja, materialistis, dan cepat sekali menghakimi orang lain, terutama Clarissa. Malam itu, suasana di ruang tamu terasa tegang. Wulan sedang sibuk mondar-mandir. Ponsel menempel erat di telinganya. Ia berbicara dengan suara tinggi dan penuh perintah kepada seseorang di seberang sana. Narator tahu isi hati Wulan. Bagi Wulan, ini bukan sekadar pesta. Acara peresmian Villa Kencana Mahardika besok adalah pertaruhan reputasinya. Ia telah bekerja keras, setidaknya itu yang ia yakini, mengelola proyek villa mewah itu. Ia ingin membuktikan kepada lingkaran sosialitanya bahwa ia masih berpengaruh. Villa itu adalah tiketnya untuk kembali ke puncak. Clarissa muncul dari arah dapur, membawa nampan berisi teh melati hangat. Ia melihat ibu mertuanya yang tampak stres. Sebagai menantu, ia merasa wajib menawarkan bantuan. "Ibu," panggilnya lembut. "Apa ada yang bisa saya bantu?" Ibu terlihat lelah sekali. Wulan mengakhiri panggilannya dengan kasar. Ia berbalik dan memandang Clarissa dari atas ke bawah. Pandangannya dingin, penuh penghinaan. Narator bisa melihat isi pikiran Wulan saat itu. "Bantu?" Wulan mencemooh dalam hati. Lihat penampilannya. Gaun rumah yang kusam. Rambut diikat seadanya. Wanita ini, bagaimana bisa Dimas memilihnya? Dia bahkan tidak bisa membedakan mana sendok ikan mana sendok sup. Dia hanya akan merusak pemandangan di acara besarku. Sari, yang sedang asyik bermain ponsel di sofa bludru, terkikik pelan mendengar tawaran Clarissa. "Kak Clarissa ini lucu sekali," cibir Sari. "Kakak pikir ini acara arisan RT? Kakak mau bantu apa?" "Menyapu lantai villa." Clarissa merasakan hawa dingin di ruangan itu. Ia mencoba mengabaikan cibiran Sari. Ia masih menatap Wulan. "Tulus. Saya hanya ingin membantu. Saya tahu acara ini sangat penting untuk ibu." Wulan mengambil langkah maju. Ia menatap lurus ke mata Clarissa. "Clarissa," kata Wulan, suaranya tajam dan menusuk. "Besok adalah peresmian Villa Kencana Mahardika. Semua tamu yang datang adalah jajaran VVIP. Rekan bisnisku dari luar negeri, para sosialita papan atas, pemilik perusahaan besar." Wulan berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung. "Kamu dilarang datang." Suasana hening seketika. Narator merasakan jantung Clarissa seperti diremas. Dilarang? Ini bukan pertama kalinya ia disisihkan. Tapi kali ini rasanya jauh lebih sakit. Ini adalah proyek besar yang sering dibanggakan suaminya. "Kenapa, Bu?" Suara Clarissa nyaris berbisik. Ia masih berusaha mempertahankan ketenangannya. "Kamu tanya kenapa?" Wulan meninggikan suaranya, seakan tidak percaya dengan kebodohan pertanyaan itu.
Lihat dirimu. Lihat penampilanmu. Kamu itu memalukan. Aku tidak mau citra keluargaku hancur hanya karena kamu tidak tahu cara berpakaian yang benar. Kehadiranmu hanya akan mempermalukan aku dan Dimas di depan semua orang penting itu. Benar kata ibu. Sari menimpali dengan semangat. Nanti Kak Clarissa salah pakai sendok waktu jamuan makan. Bagaimana? Atau salah bicara? Memalukan. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. Dimas pulang kerja. Ia tampak lelah. Jasnya tersampir di lengan. Ia mendengar dengan jelas kalimat terakhir ibunya dan tawa mengejek Sari. Ia melihat wajah pucat istrinya, Clarissa, yang berdiri mematung memegang nampan. Narator masuk ke dalam pikiran Dimas. Ibu keterlaluan. Hatinya berbisik. Ia tahu kata-kata ibunya sangat menyakiti Clarissa. Tapi, ketakutan itu muncul lagi. Kalau aku membela Clarissa sekarang, ibu akan mengamuk semalaman. Suasananya akan makin runyam. Acara besar ibu besok bisa terganggu. Lalu pikiran yang lebih egois muncul di benak Dimas. Selain itu, acara ibu besok juga penting untuk jaringanku. Banyak klien besar datang. Mungkin lebih baik jika Clarissa memang tidak datang. Dia memang kadang sedikit canggung di acara formal. Dimas memilih diam. Clarissa menoleh ke arah suaminya. Matanya memohon. Dimas, tolong katakan sesuatu. Bela aku. Tapi Dimas hanya mengalihkan pandangannya. Ia melonggarkan dasinya, berjalan melewati Clarissa seolah-olah ia tidak mendengar inti percakapan itu. Ia pura-pura tidak melihat penghinaan yang baru saja diterima istrinya. Aku lelah. Aku ke kamar dulu, gumamnya. Lalu menghilang ke lantai 2. Keheningan Dimas adalah jawaban yang paling menyakitkan. Itu adalah pukulan final yang menghancurkan sisa kesabaran Clarissa. Wulan tersenyum puas melihat kemenangan mutlaknya. Jadi, kamu paham, kan, Clarissa? Besok, kamu tinggal di rumah. Jangan pernah muncul di villa. Mengerti? Clarissa menundukkan kepalanya. Teh di nampan itu sudah mendingin. Sama seperti hatinya. Ya, Bu. Saya mengerti. Ia berbalik. Berjalan kembali ke dapur dengan langkah yang terasa sangat berat. Tangannya gemetar. Tapi ia menolak untuk menangis. Setidaknya, tidak di depan mereka. Di ruang tamu, Wulan kembali meraih ponselnya, melanjutkan persiapan pestanya. Narator tahu isi hati Wulan lebih dalam. Wulan tidak sekadar gila status. Almarhum suaminya meninggalkan nama besar, tapi juga utang yang lebih besar. Dimas bekerja keras, tapi gajinya tidak cukup untuk membiayai gaya hidup mewah yang Wulan dambakan. Villa itu adalah segalanya. Wulan telah berhasil meyakinkan Mahardika Hotel Group, perusahaan pemilik villa, untuk memberinya tanggung jawab sebagai manajer proyek lokal. Sebuah kebanggaan yang ia pamerkan kemana-mana, meski ia tidak tahu siapa pemilik sebenarnya dan hanya berurusan dengan dewan direksi level menengah. Jika peresmian ini sukses, pikir Wulan, aku bisa meminta komisi yang sangat besar. Para investor akan melihat kemampuanku. Baginya, Clarissa adalah kerikil pengganggu. Wanita kampung itu tidak punya koneksi, tidak punya kekayaan. Dia hanya beban. Wulan benar-benar percaya bahwa Clarissa adalah aib sosial yang harus disembunyikan. Clarissa tidak pergi ke kamar tidurnya dan Dimas. Ia tahu suaminya ada di sana, bersembunyi di balik rasa bersalahnya yang pengecut. Ia berjalan lurus ke kamar tamu di lantai bawah, sebuah ruangan kecil yang jarang terpakai, tempat ia sering menyendiri ketika penghinaan di rumah itu terasa terlalu berat untuk ditanggung. Dia menutup pintu kayu itu tanpa suara. Ruangan itu gelap dan pengap. Dia tidak menyalakan lampu. Dia hanya berdiri mematung di tengah ruangan, membiarkan kegelapan menelannya, membiarkan kata-kata tadi meresap ke tulang-tulangnya. Dilarang. Memalukan. Tidak tahu cara berpakaian. Salah pakai sendok. Kata-kata Wulan dan Sari terngiang-ngiang di telinganya. Tapi yang paling nyaring, yang paling memekakan, adalah keheningan Dimas. Narator tahu apa yang dirasakan Clarissa. Rasa sakitnya tidak datang dari larangan Wulan. Dia bahkan tidak peduli pada pesta itu.
Dia bisa saja menghabiskan malam itu dengan membaca buku atau menonton film. Rasa sakitnya datang dari pengkhianatan suaminya. Pria yang ia cintai, pria yang ia rela tinggalkan kemewahannya demi hidup sederhana bersamanya, bahkan tidak punya keberanian untuk membelanya. 3 tahun pernikahan. 3 tahun ia menahan diri, bersabar, mencoba menjadi menantu yang baik, mencoba memaklumi suaminya. Dan malam ini, ia sadar, di mata keluarga ini, ia masih, dan akan selalu menjadi, orang luar. Kesabarannya, yang selama ini ia anggap sebagai kekuatan, kini terasa seperti sebuah kebodohan yang memalukan. Di kamarnya di lantai 2, Dimas baru saja selesai mandi. Narator melihat isi pikirannya. Dia merasa bersalah. Aku tahu aku seharusnya membela Clarissa. Dia mendengar pintu kamar tamu ditutup pelan tadi. Dia pasti di sana. Dia pasti menangis. Dimas ingin sekali turun, menghampiri istrinya, memeluknya, dan meminta maaf. Tapi bayangan kemarahan ibunya jauh lebih menakutkan. Ibu pasti akan mengamuk jika aku menentangnya sekarang. Bisa-bisa dia membuat keributan besar di acara besok. Dimas menghela napas. Ah, sudahlah. Hanya 1 malam. Clarissa wanita yang pengertian. Dia pasti mengerti. Besok saja aku bicara padanya. Setelah acara ibu selesai dan emosinya lebih stabil, Dimas menyalakan televisi, mencoba mengalihkan rasa bersalahnya dengan suara bising. Di kamar tamu yang gelap, setetes air mata akhirnya jatuh di pipi Clarissa. Tapi itu bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan. Kemarahan yang dingin, tajam, dan sangat jernih. Satu kata itu bergema di dalam kepalanya. Clarissa menyalakan lampu meja kecil di samping tempat tidur. Matanya merah, tapi tatapannya kini berubah menjadi keras. Dia berjalan ke arah lemari pakaian lama di sudut ruangan. Di bagian paling bawah, tersembunyi di balik tumpukan spray tua, ada sebuah kotak kayu kecil. Dia membukanya. Di dalamnya ada sebuah ponsel kedua. Ponsel sederhana, model lama, tapi sangat aman. Ponsel yang tidak pernah diketahui oleh keluarga Dimas. Ponsel yang berisi satu-satunya koneksi ke kehidupan lamanya. Narator tahu isi hati Clarissa saat ia mengambil ponsel itu. Aku sudah mencoba. Pikirnya getir. Aku mencoba menjadi istri yang baik, menantu yang penurut. Aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya demi cintaku pada Dimas. Aku pikir kesederhanaan akan membuatnya nyaman dan ibunya akan menerimaku apa adanya. Dia salah besar. Mereka tidak menghargai kesederhanaan. Mereka tidak menghargai ketulusan. Pikirannya berputar. Mereka hanya menghargai kekuasaan dan uang. Mereka salah mengira kebaikanku sebagai kelemahanku. Mereka salah mengira kesabaranku sebagai kebodohanku. Jarinya menggulir daftar kontak yang sangat pendek. Hanya ada 3 nama di sana. Jarinya berhenti di 1 nama. Ayah. Dia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena sebuah keputusan besar baru saja diambil. Sambungan telepon tersambung setelah dering pertama. Halo, Putri Ayah. Suara di seberang terdengar tenang, dalam, dan penuh wibawa. Itu adalah suara Raditya. Clarissa menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan suaranya yang sedikit gemetar. Ayah, katanya, aku baik-baik saja. Tapi, aku butuh bantuanmu. Di dalam jet pribadinya yang sedang terbang tinggi di atas awan, kembali dari Singapura, Raditya terdiam. Narator tahu apa yang ada di pikiran Raditya. Dia langsung merasakan perubahan nada suara putri satu-satunya itu. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Raditya adalah pemilik tunggal Mahardika Hotel Group, sebuah kerajaan bisnis perhotelan dan properti mewah. Dia adalah pria yang membangun segalanya dari nol. Dia sangat menyayangi Clarissa. Dia menghormati keputusan gila putrinya 3 tahun lalu untuk menikah dengan Dimas, seorang manajer biasa, dan hidup sederhana, jauh dari kekayaan. Raditya tidak pernah menyukai Dimas yang lemah itu, tapi dia membiarkan putrinya mencari kebahagiaannya sendiri. Dia akhirnya mau mengatakannya.
pikir Raditya. Katakan, sayang. Apa saja untukmu, kata Raditya. Suaranya melembut. Ini tentang acara peresmian Villa Kencana Mahardika besok, kata Clarissa. Suaranya kini lebih mantap. Raditya mengerutkan kening. Villa itu adalah proyek terbarunya. Permata baru di mahkota Mahardika Group. Dia sengaja tidak memberitahu Clarissa bahwa dia membeli dan membangun villa itu untuk Clarissa, sebagai hadiah ulang tahun pernikahan yang tertunda. Dia hanya mendengar dari timnya bahwa proyek itu dikelola oleh seorang manajer lokal yang agresif dan penuh ambisi, yang kebetulan adalah ibu dari suami putrinya. Ada apa dengan villa itu? Tanya Raditya. Nadanya langsung berubah serius. Aku dilarang datang ke acara peresmiannya. Hening sejenak. Dilarang? Ulang Raditya. Suaranya dingin. Oleh ibu mertuaku, Wulan. Dia yang mengelola proyek itu, kan? Dia bilang aku memalukan. Dia bilang aku akan merusak citranya di depan tamu VVIP. Di dalam jet pribadi yang mewah itu, suhu seakan turun 5 derajat. Narator melihat kemarahan murni di mata Raditya. Wulan, berani-beraninya dia. Dia melarang pemilik asli villa itu datang ke villanya sendiri? Dia menghina putri kesayanganku? Ayah, lanjut Clarissa. Aku sudah selesai bersabar. Aku sudah selesai menjadi menantu yang tertindas. Aku ingin ayah melakukan sesuatu. Apa yang kamu ingin ayah lakukan, Clarissa? Aku ingin dia tahu siapa aku. Aku ingin semua orang tahu siapa aku. Aku ingin dia tahu siapa pemilik Mahardika Group yang sebenarnya. Raditya tersenyum tipis. Senyum yang sangat dingin. Ayah sudah menunggu telepon ini selama 3 tahun, Clarissa. Dia menekan tombol intercom, memanggil asisten pribadinya. Dengarkan ayah, kata Raditya kembali pada Clarissa. Jangan lakukan apa-apa malam ini. Jangan berdebat dengan mereka. Tetaplah di rumah besok pagi, persis seperti yang dia perintahkan. Jangan melawan. Jangan beri mereka alasan untuk curiga. Tapi, ayah, bagaimana aku bisa datang? Percayalah pada ayah. Ayah akan mendarat di Jakarta dalam 2 jam. Tim ayah akan bekerja semalaman. Ayah akan pastikan panggungnya sempurna untukmu besok. Kamu akan datang. Tapi bukan sebagai menantu yang terbuang. Kamu akan datang sebagai pemilik. Clarissa menutup telepon. Rasa sakit di hatinya belum hilang. Tapi kini ada sesuatu yang baru yang tumbuh di sana. Sesuatu yang kuat dan dingin. Determinasi. Dia membasuh wajahnya di kamar mandi kecil kamar tamu itu. Dia menatap cermin. Wanita dengan wajah pucat dan mata merah itu balas menatapnya. Tidak lagi. Dia berjalan keluar dari kamar tamu. Dia berjalan dengan punggung tegak menuju dapur untuk mengambil segelas air. Wulan dan Sari masih di ruang tamu. Kini tertawa-tawa sambil melihat katalog gaun desainer untuk acara besok. Dimas sudah turun, duduk sendirian di meja makan, memakan makan malamnya yang sudah dingin dengan pandangan kosong. Dimas melihat Clarissa. Kamu dari mana saja? Tanyanya. Sedikit rasa bersalah dalam suaranya. Clarissa berhenti. Dia menatap suaminya. Pria ini. Pria yang baru saja memilih ibunya daripada istrinya. Pria yang baru saja memilih kenyamanan dan uang daripada harga diri. Narator tahu, pada detik itu, cintanya pada Dimas, yang sudah retak selama bertahun-tahun, kini benar-benar hancur berkeping-keping. Aku lelah, kata Clarissa singkat. Suaranya datar dan tanpa emosi. Aku tidur dulu. Dia berjalan melewati mereka, mengabaikan tatapan puas Wulan dan tatapan bingung Dimas. Bagus, pikir Wulan dalam hati. Dia akhirnya tahu diri. Merajuk di kamar adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Clarissa masuk ke kamar tidur utama mereka. Dia tidak akan tidur di kamar tamu malam ini. Dia tidur di ranjangnya. Dia menatap langit-langit kamar yang gelap. Besok, pikirnya. Besok semuanya akan berubah. Narator melihat isi hatinya. Dan kamu, Dimas, pikir Clarissa sebelum menutup matanya. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu sendiri, siapa wanita yang selama ini kamu sia-siakan. Kamu,
ibumu, dan adikmu. Kalian semua akan melihat. Dia tidak tidur. Dia merencanakan. Jet pribadi itu mendarat di landasan pacu Bandara Halim Perdana Kusuma tepat pukul 2 dini hari. Udara Jakarta terasa lembab dan berat. Raditya menuruni tangga pesawat tanpa tergesa-gesa. Wajahnya tenang seperti batu, tetapi di dalam jas mahalnya, narator tahu, hatinya mendidih oleh amarah yang terkendali. Ia bukan marah karena uang. Uang adalah angka, dan angka bisa diubah. Ia marah bukan karena proyeknya dikacaukan. Proyek bisa diperbaiki. Ia marah karena satu hal. Putrinya, Clarissa, darah dagingnya, disakiti. Narator melihat ke dalam pikiran Raditya. Ia teringat suara putrinya di telepon. Getaran kecil yang coba ditahan itu. Aku dilarang datang. Dia bilang aku memalukan. Kata-kata itu terngiang di telinga Raditya. 3 tahun lalu, ia melepas Clarissa untuk mengejar kebahagiaan sederhana. Ia menghormati keputusan putrinya untuk menyembunyikan identitasnya, untuk menikah dengan Dimas, pria yang Raditya anggap lemah dan tidak sepadan. Aku membiarkannya pergi, pikir Raditya, dan aku membiarkannya disakiti oleh keluarga rendahan itu. Rasa bersalah itu kini bercampur dengan amarahnya. Janji untuk membiarkan Clarissa hidup mandiri kini terasa seperti sebuah kelalaian yang fatal. Di bawah tangga pesawat, Irfan, asisten pribadinya yang paling terpercaya, sudah menunggu. Irfan adalah pria kurus berkacamata yang efisien dan tidak banyak bicara. Dia telah bekerja untuk Raditya selama 15 tahun dan bisa membaca suasana hati bosnya seperti buku terbuka. Dia tahu tatapan tenang yang mematikan itu. Selamat datang, Pak, kata Irfan pelan. Tim sudah berkumpul. Bawa saya ke kantor. Hanya itu jawaban Raditya. Mereka tidak pulang ke kediaman mewah Raditya di Menteng. Mobil sedan hitam itu melaju membelah jalanan Jakarta yang sepi, menuju gedung pencakar langit Mahardika Tower di jantung distrik bisnis. Lantai 40, ruang konferensi utama, telah berubah menjadi pusat komando. Pukul 2:30 pagi, Kepala Divisi Audit, Kepala Divisi Legal, dan Kepala Divisi Keuangan, 3 orang paling senior di perusahaan, duduk tegang di meja oval besar. Mereka dipanggil dari tidur mereka 1 jam yang lalu oleh Irfan, dengan instruksi darurat. Bawa semua data proyek Villa Kencana Mahardika. Sekarang. Pintu terbuka. Raditya masuk. Auranya langsung memenuhi ruangan. Dia tidak duduk di kursi pimpinan. Dia berdiri di depan jendela kaca raksasa yang menyuguhkan pemandangan kota Jakarta yang berkelip. Selamat pagi. Suaranya datar, tanpa emosi. Maaf mengganggu tidur Anda. Kita punya masalah. Ketiga kepala divisi itu saling pandang. Mereka mengelola aset triliunan rupiah. Masalah? Bagi Raditya biasanya berarti fluktuasi pasar global atau akuisisi yang rumit. Saya mau tahu segalanya tentang proyek Villa Kencana Mahardika, kata Raditya, masih membelakangi mereka. Dan saya mau tahu segalanya tentang manajer proyeknya. Seorang wanita bernama Wulan. Kepala keuangan, seorang pria parubaya bernama Bram, membuka laptopnya. Pak Raditya, proyek itu berjalan sesuai anggaran yang disetujui. Setidaknya, di atas kertas. Progresnya 98%. Peresmiannya besok, atau lebih tepatnya, nanti malam. Raditya berbalik. Matanya menatap Bram. Di atas kertas. Ulang Raditya. Saya tidak mau laporan di atas kertas. Saya mau kebenaran. Narator melihat pikiran Irfan. Ini dia. Irfan tahu bosnya tidak pernah main-main. Irfan juga tahu siapa Clarissa. Dia tahu pernikahan sederhana itu. Dan dia bisa menebak apa yang telah terjadi. Penghinaan terhadap Clarissa adalah penghinaan terhadap Raditya. Bram, perintah Raditya. Saya mau audit forensik penuh. Setiap faktur. Setiap transfer. Setiap sen yang keluar untuk proyek itu. Lacak aliran dananya. Saya mau laporan penggunaan kartu kredit perusahaan atas nama Wulan. Dana representasi. Dana hiburan. Semuanya. Bram menelan ludah.
Audit forensik dalam waktu kurang dari 24 jam? Itu akan sulit, Pak. Saya tidak tanya sulit atau tidak. Potong Raditya. Lakukan. Bawa tim terbaik Anda. Sekarang. Bram mengangguk kaku dan segera keluar ruangan, menelepon timnya. Raditya beralih ke kepala legal, seorang wanita bernama Dita. Dita, kontrak kerja Wulan. Saya mau lihat klausul pemutusan hubungan kerjanya. Saya mau lihat semua kontrak yang dia tanda tangani dengan setiap vendor. Catering, dekorasi, keamanan. Siapa saja mereka? Bagaimana status pembayarannya? Dita, yang selalu siap, sudah membuka filenya. Saya akan periksa, Pak. Bagus. Terakhir, Raditya menatap kepala keamanan. Saya mau rekaman CCTV dari lobi villa dan gerbang proyek selama 2 minggu terakhir. Saya mau tahu siapa saja yang dia temui di luar jam kerja. Saya mau tahu mobil apa yang dia pakai. Perintah itu jelas. Raditya tidak sedang mencari kesalahan administrasi. Dia sedang berburu. Tim-tim kecil segera terbentuk di lantai 40 yang lengang itu. Suara ketikan keyboard dan dering telepon memecah keheningan malam. Mesin kopi bekerja tanpa henti. Sementara itu, di rumah besar keluarga Dimas, narator melihat pemandangan yang kontras. Wulan sedang tidur nyenyak di kamarnya yang mewah. Narator bisa melihat isi mimpinya. Dia bermimpi sedang berdiri di atas panggung, di bawah sorotan lampu, di Villa Kencana Mahardika. Para tamu VVIP bertepuk tangan meriah. Wartawan dari majalah high-end berebut mewawancarainya. Dia melihat headline koran, Wulan, wanita jenius di balik mahakarya Kencana. Senyum puas terukir di wajahnya saat tidur. Dia sama sekali tidak sadar bahwa kerajaannya yang rapuh sedang dibongkar paksa sepotong demi sepotong di pusat kota. Di kamar sebelah, di kamar utama, Clarissa berbaring miring membelakangi suaminya. Dia tidak tidur. Dia mendengarkan napas Dimas yang teratur. Narator masuk ke pikiran Dimas yang sedang tidur. Tidurnya tidak nyenyak. Dia bermimpi dikejar-kejar. Dia merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu dangkal. Aku seharusnya membela Clarissa. Sebuah bagian kecil otaknya berkata. Tapi bagian yang lebih besar, yang didominasi rasa takut pada ibunya dan kelelahan kerja, berkata, besok aku minta maaf. Dia pasti mengerti. Ini kan acara penting ibu. Keletihan akhirnya mengalahkan rasa bersalahnya, dan dia tertidur lelap. Clarissa mendengar suara napas suaminya yang berat. Dia bisa tidur, pikirnya. Setelah melihatku dihina, dia bisa tidur pulas. Pikiran itu tidak lagi menyakitinya. Rasa sakitnya sudah mati rasa, tergantikan oleh sesuatu yang dingin dan keras. Dia tidak merasa cemas. Dia percaya penuh pada ayahnya. Ayahnya adalah gunung. Dan gunung itu sedang bergerak untuknya. Saat ini, Clarissa tidak memikirkan balas dendam. Dia memikirkan apa yang terjadi setelah ini. Hidup sederhananya telah berakhir. Topengnya akan dibuka. Dia menatap cincin kawin di jarinya dalam kegelapan. Apa yang akan kulakukan denganmu, Dimas? Kembali ke Mahardika Tower. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Berkas-berkas cahaya pertama menembus jendela raksasa, menerangi wajah-wajah lelah tim audit. Bram, si kepala keuangan, masuk kembali ke ruang konferensi. Wajahnya pucat pasi. Dia membawa setumpuk dokumen. Raditya masih berdiri di tempat yang sama, seolah tidak bergerak semalaman. Dia hanya menatap Bram, menunggu. Pak Raditya. Suara Bram sedikit gemetar. Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Katakan. Anggarannya bengkak, Pak. Tapi bukan bengkak biasa. Kami menemukan puluhan faktur ganda. Tagihan untuk marmer Italia. Dibayar 2 kali ke rekening berbeda. Tagihan untuk jasa lansekap. Dibayar 3 kali. Ke rekening siapa? Tanya Raditya. Suaranya tetap tenang. Kami sedang melacaknya, Pak. Tapi, ini jelas bukan kesalahan administrasi. Ini disengaja. Terstruktur. Bram berhenti, ragu-ragu.
Dan dana representasi atas nama Wulan, angkanya astronomis. Jamuan makan malam di restoran bintang 5 hampir setiap malam, pembelian tas-tas desainer, perhiasan semua dibebankan ke proyek. Narator melihat kemarahan Raditya semakin mengeras menjadi es. Dia tidak hanya menghina putriku. Dia merampok perusahaanku. Raditya menatap jam di dinding. Pukul 5 pagi. Masih ada sekitar 14 jam sebelum pesta peresmian itu dimulai. Terus gali. Perintah Raditya. Saya mau tahu nama pemilik setiap rekening itu sebelum jam makan siang. Saya mau tahu berapa tepatnya utang yang dia tinggalkan untuk vendor-vendor asli. Dia menatap keluar jendela. Matahari terbit di atas Jakarta, mewarnai langit dengan warna oranye dan ungu. Pemandangan yang indah. Tapi di mata Raditya, itu adalah pemandangan medan perang. Pestamu akan jadi nerakamu. Wulan, pikirnya. Kamu ingin jadi ratu semalam? Akan kupastikan malam ini adalah malam terakhirmu. Dia kemudian menekan tombol di ponselnya, mengirim pesan singkat ke satu nomor. Ayah sedang bekerja. Tetap tenang. Ikuti instruksiku. Jangan keluar kamar. Di kamarnya, Clarissa merasakan ponsel keduanya bergetar di bawah bantal. Dia membacanya. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Aku percaya padamu. Ayah. Hari H peresmian. Pagi itu, matahari bersinar terik, seolah menjanjikan hari yang sempurna untuk sebuah pesta besar. Di Mahardika Tower, suasana di lantai 40 semakin tegang. Ruang konferensi utama kini penuh dengan papan tulis putih yang berisi diagram alir dana, tumpukan dokumen legal, dan cangkir-cangkir kopi yang sudah kosong. Raditya belum tidur sedetik pun. Matanya merah, tapi pikirannya lebih tajam dari sebelumnya. Pukul 10 pagi, tim audit forensik memberikan laporan final mereka. Pak, kami sudah temukan, kata Bram, suaranya serius. Ini adalah penipuan yang terencana dengan sangat rapi. Bram memproyeksikan sebuah bagan ke layar besar. Wulan tidak bekerja sendirian, jelas Bram. Dia membuat setidaknya 5 perusahaan vendor fiktif. Perusahaan dekorasi interior, perusahaan lanskap taman, dan 3 perusahaan supplier bahan bangunan. Semua perusahaan ini tidak ada. Kantornya fiktif. Lalu uangnya? Tanya Raditya. Uang proyek ditransfer ke rekening 5 perusahaan ini untuk membayar faktur yang mereka terbitkan. Dari sana, uang itu langsung ditransfer lagi. Bram menekan tombol, memunculkan nama di layar. Ke rekening pribadi atas nama Sari, adik perempuan Dimas, Putri Wulan. Narator merasakan gelombang kemarahan baru di dalam diri Raditya. Dia menggunakan anaknya sendiri. Dia mengajari putrinya mencuri. Ini bukan lagi sekadar kesombongan. Ini adalah kebusukan keluarga. Berapa totalnya? Yang berhasil kami lacak dalam semalam, sekitar 7 miliar rupiah, Pak. Dialihkan ke rekening Sari. Raditya terdiam. Jumlah itu tidak ada apa-apanya bagi Mahardika Group. Tapi prinsipnya yang dilanggar. Itu baru bagian pertama, Pak. Lanjut Bram. Bagian kedua lebih berbahaya. Bram menjelaskan. Untuk membangun villa itu sebenar-benarnya, Wulan tentu saja harus menggunakan vendor asli. Catering VVIP, dekorator bunga impor, perusahaan sound system dan pencahayaan panggung, serta event organizer utama. Dia belum membayar mereka, Pak, kata Bram. Dia hanya membayar uang muka yang sangat kecil untuk mengikat kontrak. Total utang real kepada para vendor kunci ini, yang pestanya akan berlangsung malam ini, adalah sekitar 3 miliar rupiah. Kepala legal, Dita, angkat bicara. Dia menjanjikan pelunasan penuh kepada mereka H+1. Pak, setelah acara selesai, dia menggunakan nama besar Mahardika Group sebagai jaminan. Narator melihat pikiran Irfan, sang asisten. Ini gila, pikir Irfan. Dia mempertaruhkan reputasi perusahaan kita. Jika vendor-vendor itu tidak dibayar, mereka akan menuntut kita. Nama baik Mahardika akan hancur di kalangan industri. Jadi, Raditya menyimpulkan, suaranya dingin,
Dia mencuri 7 miliar dari kita, dan meninggalkan utang 3 miliar atas nama kita. Apa motivasinya? Tim keamanan yang sedari tadi diam, kini memajukan laporannya. Gaya hidup, Pak, dan utang. Mereka menampilkan hasil penelusuran mereka. Wulan adalah anggota beberapa klub sosialita eksklusif. Tagihan kartu kredit pribadinya membengkak untuk membiayai tas, perhiasan, dan perjalanan. Lebih parah lagi, dia punya kebiasaan judi online yang serius. Dia kalah besar. Dia putus asa, Pak, kata si kepala keamanan. Uang 7 miliar itu kemungkinan besar sudah habis untuk menutupi utang judinya dan membiayai gaya hidupnya dan Sari. Lalu apa rencananya untuk membayar utang 3 miliar kepada vendor? Tanya Raditya. Itu bagian paling jenius sekaligus paling nekat. Pak, kata Dita, si kepala legal. Dia menunjukkan salinan email Wulan yang berhasil mereka dapatkan. Wulan tidak berencana membayar vendor dengan uangnya. Dia berencana menggunakan pesta peresmian malam ini sebagai panggung. Dia telah mengundang beberapa bankir investasi besar dan perwakilan private equity. Narator melihat ironi yang pahit. Salah satu tamu VVIP yang paling Wulan incar adalah perwakilan dari Mahardika Capital, anak perusahaan investasi milik Raditya sendiri, yang Wulan tidak tahu adalah bagian dari grup yang sama. Dia akan mempresentasikan proposal pengembangan tahap 2, villa, jelas Dita. Sebuah proposal fiktif. Dia akan menjual ide perluasan bisnis, dan meminta suntikan dana investasi dari mereka. Uang investasi itulah yang akan dia pakai untuk menutupi utang 3 miliar ke vendor, dan sisanya untuk kantongnya sendiri. Raditya kini melihat gambaran utuhnya. Wanita itu bukan hanya sombong. Dia adalah seorang penipu ulung. Dia seorang penjudi nekat. Dia menggunakan properti miliknya untuk menipu investor lain, sambil meninggalkan utang atas nama perusahaannya, dan di saat yang sama, menghina putrinya di rumah yang sama. Raditya menutup laporan itu. Ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Di saat yang sama, di kediaman Wulan, suasananya 180 derajat berbeda. Wulan sedang duduk di depan meja riasnya. Seorang makeup artis ternama sedang memoles wajahnya. Wulan merasa seperti seorang ratu. Gaun malam berwarna merah marun yang dia pesan khusus dari desainer di Paris tergantung indah di dekat jendela. Narator tahu isi hati Wulan. Malam ini adalah malamku, pikirnya. Setelah malam ini, semua sosialita itu akan bungkam. Mereka akan melihat siapa Wulan sebenarnya. Dia sama sekali tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya, setiap rencananya, telah telanjang bulat di depan Raditya. Sari, teriaknya. Pastikan gaunmu sudah disetrika uap dengan benar. Kita tidak boleh terlihat cacat sedikit pun. Di lantai bawah, Dimas sedang sarapan sendirian. Dia merasa rumah itu anehnya sepi. Clarissa kemana? Tanyanya pada asisten rumah tangga. Di kamar, Tuan. Katanya kurang enak badan. Jawab si asisten. Dimas merasa sedikit lega. Setidaknya tidak ada drama pagi ini, pikirnya. Lagi-lagi memilih kenyamanan jangka pendek daripada menghadapi masalah. Dia mungkin masih marah soal semalam. Biarkan saja dia tenang dulu. Sari, di kamarnya, sedang sibuk memotret selfie dengan gaun barunya. Dia mengunggahnya di media sosial dengan takarir. Bersiap untuk acara sosialita termegah tahun ini. Tidak sabar. Dia tidak tahu rekening bank atas namanya kini sedang dibekukan oleh tim legal Raditya. Di kamar tidur utama, Clarissa tidak sedang sakit. Dia duduk tegak di tempat tidur. Beberapa menit yang lalu, seorang kurir khusus, yang menyamar sebagai pengantar makanan, telah mengantarkan sebuah tablet tipis untuknya. Tablet itu dari ayahnya. Layar tablet itu menyala, menampilkan ringkasan laporan audit yang baru saja dilihat Raditya. Clarissa membaca setiap barisnya. Matanya melebar saat melihat skema vendor fiktif. Dia melihat nama Sari di sana. Dia bahkan menggunakan adiknya Dimas. Rasa terkejutnya dengan cepat berubah menjadi rasa muak yang mendalam. Narator melihat ke dalam hati Clarissa. Mereka busuk, pikirnya. Bukan hanya sombong.
Mereka busuk sampai ke akarnya. Dia teringat semua penghinaan yang dia terima. Semua cemoohan Sari. Semua sikap diam Dimas. Semua itu didasari oleh kerakusan yang kotor. Cintanya pada Dimas, yang semalam hancur, kini terasa seperti debu yang menjijikan. Kembali ke Mahardika Tower. Raditya akhirnya bangkit dari kursinya. Wajahnya tenang, tapi matanya memancarkan keputusan yang mematikan. Dia tidak hanya akan dipecat, kata Raditya pelan. Dia akan dihancurkan. Apa perintah Bapak? Tanya Irfan. Raditya menatap asistennya. Irfan, ambil alih semua komunikasi. Hubungi semua vendor asli yang belum dibayar oleh Wulan. Catering, dekorator, sound system, event organizer. Baik, Pak. Bayar lunas semua tagihan mereka. Saat ini juga. Transfer dari rekening pusat Mahardika. Tambahkan bonus 100% di atas tagihan mereka. Sebagai permintaan maaf atas ketidaknyamanan dan keterlambatan yang disebabkan oleh manajer kami. Irfan sedikit bingung. Dibayar lunas? Jadi, pestanya tetap berjalan, Pak? Di bawah kendali kita. Raditya tersenyum. Itu adalah senyum paling dingin yang pernah Irfan lihat. Oh, tentu saja tidak, kata Raditya. Setelah mereka semua mengonfirmasi telah menerima pembayaran penuh dari Mahardika Hotel Group, berikan instruksi kedua. Raditya berjalan ke jendela, menatap kota di bawahnya. Instruksikan mereka untuk membatalkan kontrak dengan Wulan. Dengan alasan, pelanggaran kontrak pembayaran, dari pihaknya. Perintahkan mereka untuk menarik semua personel dan peralatan mereka dari villa. Tepat 1 jam sebelum acara dimulai. Irfan ternganga sejenak sebelum wajah profesionalnya kembali. Tarik semuanya, Pak. Setiap piring, setiap bunga, setiap taplak meja. Setiap pengeras suara, kata Raditya. Aku ingin Wulan berdiri di panggung mewah yang dia bangun dengan uang curian. Dia berhenti sejenak. Bayangan putrinya melintas di benaknya. Di sebuah ruangan yang kosong, di depan para tamu VIP-nya. Tepat saat dia menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa lagi selain utang dan rasa malu. Pukul 1 siang. Jakarta berada di puncak keriuhannya. Di lantai 40 Mahardika Tower. Suasana sebaliknya, hening dan dingin. Raditya, Irfan, dan Dita, kepala legal, sedang menatap sebuah layar besar. Layar itu menampilkan daftar 5 vendor kunci yang akan menyukseskan pesta Wulan malam nanti. Di samping setiap nama, ada angka merah besar yang menunjukkan jumlah utang Wulan kepada mereka. Totalnya, 3.200 juta rupiah. Raditya menatap angka itu. Narator tahu isi pikirannya. Uang itu tidak ada artinya bagi dia. Yang ada artinya adalah fakta bahwa Wulan berani mempertaruhkan nama baik Mahardika Group dengan utang ini. Sementara dia menyimpan 7 miliar uang curian di rekening putrinya, Sari. Irfan, kata Raditya. Suaranya tenang mematikan. Waktunya telepon. Irfan mengangguk. Vendor pertama, Elegance Catering. Utang 1,2 miliar rupiah. Pemilik, Bapak Hendra. Irfan menyambungkan telepon dan mengaktifkan pengeras suara. Di kantornya di Jakarta Selatan, Hendra sedang mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Narator bisa merasakan kepanikan murni dalam dirinya. Dia adalah pemilik catering VIP ternama. Reputasinya di atas segalanya. Tapi Wulan, wanita sombong itu, terus mengulur pembayaran. Dia sudah berjanji lunas seminggu lalu. Lalu 3 hari lalu. Lalu, pasti pagi ini. Truk-truk berisi bahan makanan impor senilai ratusan juta sudah siap berangkat ke villa. Jika dia tidak dibayar, perusahaannya bisa kolaps. Dia sudah menelepon Wulan 5 kali pagi ini. Panggilannya ditolak. Ponselnya berdering lagi. Nama tidak dikenal. Dia mengangkatnya dengan kasar. Ya, halo. Selamat siang, Bapak Hendra. Nama saya Irfan. Saya asisten pribadi Bapak Raditya, pemilik Mahardika Hotel Group. Suara Irfan yang tenang dan profesional itu membuat Hendra terdiam. Raditya? Pikirnya. Pemilik Mahardika?
Dia pikir dia berurusan dengan Wulan. Kami memahami, lanjut Irfan, bahwa manajer proyek kami, Ibu Wulan, memiliki tunggakan pembayaran kepada Anda sebesar 1,2 miliar rupiah. Betul. Hendra menelan ludah. Betul, Pak. Dia menjanjikan pelunasan hari ini, tapi... Kami mohon maaf atas nama Mahardika Group, potong Irfan. Ini adalah kelalaian yang serius dari pihak kami. Kami akan segera melunasi seluruh tagihan Anda. Saat ini juga. Jantung Hendra berdebar. Saat ini juga. Betul. Dan sebagai kompensasi atas waktu Anda yang terbuang dan stres yang ditimbulkan, perusahaan akan menambahkan bonus 100% di atas total tagihan Anda. Hendra terhuyung. Dia hampir menjatuhkan ponselnya. 100%? Maksud Bapak total 2,4 miliar. Benar. Mohon periksa rekening Anda sekarang. Tangan Hendra gemetar saat dia membuka aplikasi e-banking di komputernya. Matanya melebar. Dia menekan tombol refresh. Sebuah notifikasi transfer masuk muncul. 2.400.000.000 rupiah dari PT Mahardika Internasional. Dia tidak bisa bernapas sejenak. Lunas. Lunas. Sudah masuk. Pak. Ya Tuhan. Sudah masuk. Gagapnya. Baik. Suara Irfan kembali terdengar. Kini lebih dingin. Uang itu milik Anda. Tapi kami punya satu syarat. Apa saja, Pak? Apa saja? Kata Hendra. Kami ingin Anda melanjutkan persiapan seolah tidak terjadi apa-apa. Kirim truk Anda. Kirim tim Anda ke villa. Tata semua makanan. Siapkan buffet terbaik Anda. Tentu. Tentu saja, Pak. Pelayanan terbaik. Lalu, lanjut Irfan. Tepat pukul 18.00, 1 jam sebelum acara, kami ingin Anda menarik semuanya. Bawa pulang setiap piring, setiap gelas, setiap sendok, dan setiap gram makanan. Jangan tinggalkan apapun. Terjadi keheningan panjang. Hendra kaget bukan kepalang. Tapi, Pak itu pestanya. Narator melihat pikiran Hendra. Ini gila. Menghancurkan pesta besar? Tapi, aku sudah dibayar. Kontrak Anda. Irfan berkata seolah bisa membaca pikiran Hendra. Secara teknis, telah dilanggar oleh Ibu Wulan karena prestasi pembayaran. Anda tidak punya kewajiban legal padanya. Kami, pemilik asli properti dan pembayar utang Anda, yang meminta ini. Jika Anda menolak, kami akan menganggap Anda bersekongkol dengan Ibu Wulan dalam aktivitas penipuannya. Tim legal kami sudah siap. Ancaman itu dibungkus dengan kesopanan, sangat jelas. Wortel sudah diberikan, sekarang tongkatnya. Hendra menegakkan punggungnya. Dia teringat semua arogansi Wulan. Semua teleponnya yang ditolak. Dia pantas mendapatkannya. Saya mengerti, Pak. Pukul 18.00. Semuanya akan bersih. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak Hendra. Irfan menutup telepon. Dia menatap Raditya. 1 selesai. 4 lagi. Proses itu diulang. Telepon kedua, Flora International, milik Ibu Rini, sang dekorator. Utang 800 juta rupiah. Narator melihat Ibu Rini di lokasi, di Villa Kencana Mahardika. Dia sedang berdebat sengit dengan Sari, yang baru saja datang untuk inspeksi. Aku tidak suka anggreknya. Ganti dengan mawar putih impor. Sekarang, bentak Sari. Tapi, Non. Tidak ada tapi. Ibu saya yang bayar. Ponsel Rini berdering. Irfan. Narator melihat kebingungan di wajah Rini saat Irfan memperkenalkan diri. Dia melihat kelegaan luar biasa saat transfer 1,6 miliar, termasuk bonus, masuk rekeningnya. Dan dia melihat senyum puas yang tipis saat mendengar instruksi penarikan pada pukul 6 sore. Dengan senang hati, Pak, kata Rini, menatap Sari dengan tatapan baru. Pukul 6. Setiap kelopak bunga akan saya bawa pulang. Telepon ketiga dan keempat, Vertes Production, untuk sound system dan panggung, serta Magnifico I.O. sebagai event organizer.
Gabungan utang mereka 1,2 miliar. Skripnya sama. Transfer lunas 2,4 miliar. Instruksinya sama. Pukul 6. Matikan panggung. Bongkar backdrop. Cabut setiap kabel. Para vendor, yang tadinya diambang kebangkrutan dan panik, kini menjadi kaki tangan yang loyal dalam rencana Raditya. Mereka telah dibayar lunas, dan mereka mendapatkan kesempatan langka untuk memberi pelajaran pada klien sombong yang menipu mereka. Narator merasakan kepuasan kolektif mereka. Sementara itu, di rumah Wulan, Clarissa masih di kamarnya. Pintu kamarnya terkunci. Dia tidak sakit. Dia sedang duduk di depan tablet aman yang dikirim ayahnya. Dia baru saja selesai membaca ringkasan audit. Dia melihat nama Sari, adik iparnya, sebagai penampung uang curian. Dia melihat total utang judi Wulan. Rasa muaknya pada keluarga itu sudah final. Dimas sudah beberapa kali mengetuk pintu. Clarissa, kamu di dalam? Kamu tidak makan siang. Clarissa tidak menjawab. Narator masuk ke pikiran Dimas. Dia kesal. Kenapa dia harus bersikap seperti anak kecil? Pikirnya. Dia marah soal semalam. Ya, ibu memang keterlaluan. Tapi ini kan hari besar ibu. Apa dia tidak bisa mengesampingkan perasaannya satu hari saja? Dia tidak tahu bahwa, hari besar, ibunya sedang dibongkar dalam hitungan jam. Dia hanya memikirkan ketidaknyamanannya sendiri. Ya sudahlah, aku mau siap-siap, teriak Dimas dari luar pintu. Lalu dia pergi. Clarissa mendengar langkah kakinya menjauh. Dia menatap layar tablet. Ayahnya baru saja mengiriminya pesan baru. Para vendor sudah di pihak kita. Sekarang giliranmu. Bersama pesan itu, ada sebuah file. Itu adalah daftar lengkap tamu VVIP yang diundang Wulan. Ratusan nama. Para sosialita, bankir, pejabat, dan teman-teman yang ingin Wulan buat terkesan. Di bawah daftar itu, ada sebuah antarmuka, interface, sederhana yang sudah disiapkan tim IT ayahnya. Sistem pengiriman pesan massal, email dan WhatsApp, yang terhubung ke server pribadi Mahardika Group. Clarissa membaca instruksi ayahnya. Pukul 18.15. Setelah mereka panik, kirim undangan barunya. Clarissa mengambil napas dalam. Inilah perannya. Dia bukan lagi korban. Dia adalah sang eksekutor. Narator melihat ke dalam hatinya. Wanita lemah lembut yang selalu menunduk saat dihina itu telah lenyap. Yang tersisa adalah Clarissa, putri Raditya. Seorang ahli strategi yang dingin dan metodis. Pikirannya kembali ke semalam. Penghinaan Wulan. Tawa cemoohan Sari. Kebisuan pengecut Dimas. Dia ingin pesta mewah? Pikir Clarissa. Jari-jarinya mulai mengetik draft pesan baru. Dia ingin semua tamu VVIP melihat kehebatannya. Dia tersenyum tipis. Senyum yang tidak akan dikenali oleh Dimas. Akan kuberikan dia panggung. Panggung yang kosong. Dan aku akan pastikan semua tamu VVIP itu datang tepat waktu. Untuk melihat kehancurannya. Dia selesai mengetik pesan itu. Sebuah pesan yang sopan, profesional, dan mematikan. Pesan itu mengatasnamakan Dewan Direksi Mahardika Hotel Group. Dia menjadwalkan pengirimannya. Pukul 18.15. Dia kemudian bangkit. Dia berjalan ke lemari pakaian. Dia menyisihkan pakaian-pakaian sederhananya yang kusam. Di bagian paling belakang lemari, tersembunyi dalam sebuah tas pakaian yang tidak pernah ia buka, ada sebuah gaun. Sebuah gaun yang ayahnya berikan 3 tahun lalu. Yang tidak pernah berani ia pakai. Dia mengeluarkannya. Permainan sudah dimulai. Pukul 5:30 sore. Villa Kencana Mahardika berkilauan di bawah cahaya senja. Lobi utamanya megah. Ballroom seluas lapangan basket telah disulap menjadi negeri dongeng. Ibu Rini dan tim dekoratornya telah bekerja luar biasa. Ribuan anggrek bulan putih impor tergantung dari langit-langit. Meja-meja bundar ditutup taplak sutra berwarna emas pucat. Dihiasi rangkaian mawar dan lili yang harum. Panggung utama tampak gagah, dengan backdrop bludru raksasa bertuliskan, Peresmian Villa Kencana Mahardika,
sebuah mahakarya visi oleh Wulan. Tim Elegance Catering sedang sibuk. Buffet sepanjang 20 meter itu penuh dengan makanan mewah. Ada roast beef yang masih beruap, barisan lobster thermidor, sushi dan sashimi segar, serta menara macaron dan chroquembohe yang menjulang. Puluhan waiter berseragam putih bersih berdiri siaga. Musik klasik lembut dari Vertes Production mengalun di udara. Wulan dan Sari tiba. Mereka baru saja selesai dari salon paling mahal di Jakarta. Wulan mengenakan gaun malam merah marun pesanannya dari Paris. Rambutnya disanggul tinggi, lehernya dihiasi kalung berlian, yang narator tahu, dibeli dengan uang curian dari Mahardika. Dia merasa seperti seorang permaisuri. Narator menyelami isi hati Wulan. Sempurna. Ini lebih baik dari mimpiku. Dia memandang berkeliling dengan rasa puas yang membuncah. Lihat ini. Semua ini berkat aku. Malam ini, semua orang akan tahu siapa Wulan. Para investor itu akan berebut memberikan dananya. Utang-utang judi itu akan lunas. Aku akan jadi Ratu Jakarta. Sari, dalam gaun sekuin perak yang berkilauan, sibuk mengambil selfie. Ibu, ini luar biasa. Teman-temanku pasti iri setengah mati. Dimas tiba beberapa menit kemudian. Dia memakai setelan jas Armani baru, juga dibeli dengan uang haram ibunya. Dia melihat kemewahan di sekelilingnya. Narator tahu apa yang Dimas rasakan. Ada rasa tidak nyaman yang mengganjal di hatinya tentang Clarissa yang mengurung diri di kamar. Tapi pemandangan di depannya ini, kemewahan ini, membuatnya terbuai. Ibu memang hebat, pikirnya, membenarkan dirinya sendiri. Dia tahu apa yang dia lakukan. Mungkin Clarissa saja yang terlalu sensitif. Ini semua demi masa depan keluarga. Pukul 17.58. Para koordinator vendor saling berpandangan dari seberang ruangan. Pak Hendra, catering, menatap Ibu Rini, dekorasi. Ibu Rini menatap kepala tim, Vertes, suara. Mereka semua memeriksa jam tangan mereka. Mereka adalah sebuah pasukan yang siap bergerak atas satu komando. Pukul 17.59. Wulan sedang memberikan instruksi terakhir pada kepala event organizer. Pastikan champagne mengalir tanpa henti. Aku mau semua tamu mabuk kepayang karena kemewahan ini. Pukul 18. Jam digital di ponsel Pak Hendra berbunyi pelan. Dia memberi isyarat. Satu anggukan tajam. Hal pertama yang terjadi adalah musik. Musik klasik yang lembut itu berhenti. Mendadak. Jreng lalu hening total. Wulan berbalik. Kenapa musiknya mati? Hei, tim audio. Tim Vertes Production tidak menjawab. Mereka bergerak cepat. Seperti tentara. Mereka mencabut kabel speaker satu persatu. Mereka mematikan panel mixer. Lampu panggung yang menyorot backdrop nama Wulan padam. Klik. Ruangan menjadi lebih temaram. Hanya diterangi lampu gantung utama. Apa-apaan ini? Teriak Wulan. Kemudian, aksi kedua dimulai. Ibu Rini menjentikan jarinya. Tim dekoratornya, yang berjumlah 30 orang, bergerak serempak. Mereka, yang tadinya menata bunga, kini mencabut bunga-bunga itu. Rangkaian mawar di meja ditarik, dimasukkan kembali ke kotak. Pot-pot anggrek bulan yang mahal diangkat dari panggung. Karpet merah di pintu masuk digulung. Rini, kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Pestaku. Wulan berlari kecil menghampiri Ibu Rini. Ibu Rini menatap Wulan dengan tenang. Wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa takut seperti tadi pagi. Maaf, Bu Wulan. Kontrak Anda batal. Anda tidak pernah membayar sepeser pun tagihan saya. Kami diperintahkan pemilik asli untuk mengambil kembali properti kami. Pemilik asli? Pemilik aslinya aku. Aku manajernya. Jerit Wulan. Di saat yang sama, di sisi lain ruangan, Pak Hendra memberi komando. Bersihkan. Para waiter yang tadinya siaga, kini berubah fungsi. Mereka tidak lagi menyajikan. Mereka mengemasi. Nampan-nampan lobster diangkat. Roast beef utuh itu didorong kembali ke dapur.
Menara Macaron dibongkar. Piring-piring bersih, gelas-gelas kristal, sendok garpu perak, semuanya dimasukkan kembali ke peti-peti kayu. Ini adalah sebuah pembongkaran yang efisien dan brutal. Sari menjerit. Ibu! Mereka mengambil makanannya. Pestaku. Wulan menoleh. Matanya membelalak ngeri. Ballroom impiannya ludes di depan matanya dalam hitungan menit. Hendra, kamu sudah janji. Wulan berlari ke arah buffet yang kini kosong. Kami sudah dibayar lunas, Bu Wulan, kata Hendra dingin. Oleh pemilik sejati Mahardika Hotel Group. Instruksi mereka sangat jelas. Ambil kembali semua milik kami. Anda tidak berhak atas pelayanan kami. Tidak mungkin. Wulan gemetar. Pukulan terakhir. Tim event organizer maju ke panggung. Mereka menarik backdrop beludru besar bertuliskan, Mahakarya Visi oleh Wulan, itu. Kain itu ditarik paksa, reds dan jatuh ke lantai, memperlihatkan dinding kosong yang kotor dan penuh bekas plester di belakangnya. Pukul 18.10. Ruangan itu kini sunyi. Ballroom yang megah tadi kini hanya ruangan kosong. Yang tersisa hanyalah meja-meja bundar telanjang tanpa taplak, kursi-kursi kosong, dan lantai yang kotor bekas jejak sepatu tim pembongkaran. Wulan, Sari, dan Dimas berdiri mematung di tengah kehampaan itu. Narator melihat kehancuran total di dalam diri Wulan. Henler. Pikirannya berputar panik. Pestaku. Reputasiku. Para investor. Utangku, ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Dia tidak mengerti. Pemilik asli? Mahardika? Tapi kenapa? Kenapa mereka melakukan ini padaku? Dia mencengkeram ponselnya. Jarinya gemetar hebat saat dia mencoba menelepon Ibu Rini. Nomor yang Anda tuju telah memblokir panggilan Anda. Dia menelepon Pak Hendra. Panggilan Anda ditolak. Dia mencoba menelepon kontaknya di Mahardika Group. Manajer level menengah yang selama ini dia sogok. Nomor yang Anda tuju sudah tidak terdaftar. Dia benar-benar sendirian. Dimas, yang sedari tadi membeku, akhirnya meledak. Rasa malunya mengalahkan segalanya. Ibu, apa yang sebenarnya Ibu lakukan? Teriak Dimas. Suaranya menggema di ruangan kosong itu. Dia tidak pernah membentak ibunya seumur hidupnya. Ibu menipu mereka, kan? Ibu tidak bayar mereka. Ibu memalukan. Ibu menghancurkan kita semua. Diam kamu, Dimas. Jerit Wulan histeris, menolak kenyataan. Ini sabotase. Ini jebakan. Ini pasti ulah pesaingku. Pesaing siapa, Bu? Pesaing siapa? Balas Dimas. Kita hancur. Tamu-tamu akan datang. Kita mau bilang apa? Sari sudah menangis meraung-raung di sudut. Pestaku hancur. Aku akan ditertawakan semua orang. Pukul 18.15. Tepat di puncak kekacauan mereka, di rumahnya, Clarissa menekan tombol kirim di tabletnya. Di seluruh penjuru Jakarta, di dalam mobil-mobil mewah, di kamar rias, di lobi hotel, ratusan ponsel para tamu VVIP bergetar serempak. Seorang bankir investasi besar, yang sedang merapikan dasinya, membaca pesan itu. Undangan baru? Dari Dewan Direksi Mahardika? Seorang sosialita rival Wulan, membaca pesan itu di ponselnya. Matanya melebar. Pemilik sejati akan hadir? Bukan Wulan? Oh, astaga. Ini drama. Aku harus datang. Pesan itu menyebar seperti api. YTH. Bapak Ibu, nama tamu. Mohon maaf atas kebingungan. Acara peresmian Villa Kencana Mahardika akan diambil alih langsung oleh manajemen pusat Mahardika Hotel Group. Acara tetap berjalan. Pintu akan dibuka pukul 19.30. Pemilik sejati dari Mahardika Group akan hadir menyambut Anda. Harap abaikan undangan sebelumnya dari Ibu Wulan. Terima kasih. Di ballroom yang kosong, ponsel Wulan bergetar. Sebuah pesan masuk dari teman sosialitanya. Wulan, apa-apaan ini? Jadi kamu cuma manajer? Aku baru dapat undangan resmi dari Mahardika. Katanya pemilik aslinya, Pak Raditya,
akan datang. Wajah Wulan menjadi sepucat mayat. Raditya? Ponsel Dimas juga bergetar. Dia mendapatkan email yang sama. Dia membacanya dengan mulut ternganga. Pemilik sejati Mahardika Group, Pak Raditya, akan hadir. Dia menatap ibunya yang kini terduduk lemas di lantai yang kotor. Dia menatap ruangan yang porak-poranda. Dia menatap pesan di ponselnya. Narator melihat pikiran Dimas. Jadi, ibu bukan siapa-siapa di sini? Ibu menipu kita semua? Dan pemilik aslinya tahu? Wulan tidak bisa bergerak. Namanya, yang ia perjuangkan, kini tertera di undangan baru sebagai sesuatu yang harus diabaikan. Tamat, pikirnya. Semuanya tamat. Dia menatap pintu masuk ballroom yang gelap, seolah sedang menunggu Algojo datang menjemputnya. Pukul 7:25 malam. Suasana di lobi utama Villa Kencana Mahardika terasa ganjil dan canggung. Para tamu VVIP, mereka yang namanya tertera di daftar impian Wulan, mulai berdatangan. Mereka bingung. Mereka telah menerima undangan digital kedua yang meralat semuanya. Tapi pemandangan di depan mereka tetap membingungkan. Lobi yang dijanjikan Wulan sebagai pintu masuk ke surga, kini terasa seperti aula yang baru saja ditinggal kabur kontraktornya. Memang, ada karpet merah baru yang dibentangkan terburu-buru oleh tim baru. Tapi sudut-sudut ruangan masih remang-remang. Tidak ada musik selamat datang. Tidak ada pelayan yang menawarkan champagne. Tidak ada senyum ramah dari event organizer. Di sudut lobi yang paling gelap, dekat pot palem besar yang lupa diangkut tim dekorator, berdirilah 3 sosok yang menyedihkan. Wulan, Dimas, dan Sari. Wulan, dalam gaun merah marunnya, tampak kacau. Rambutnya yang tadi pagi disanggul sempurna kini sedikit miring. Riasan wajahnya yang mahal mulai luntur karena lapisan keringat dingin. Narator bisa merasakan detak jantungnya yang panik. Dia terus-menerus melihat ke arah pintu masuk, seperti terpidana mati menunggu Algojo. Dimas berdiri kaku di sampingnya. Jas Armani barunya kini terasa seperti kostum pinjaman yang tidak pas. Dia terus-menerus melonggarkan dasinya. Wajahnya pucat pasi. Narator tahu isi pikirannya. Dia marah pada ibunya, tapi dia lebih takut pada apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasa malu. Luar biasa malu. Sari, dalam gaun sekuin peraknya, sudah berhenti menangis. Air mata telah merusak riasan matanya yang mahal. Dia hanya menunduk dalam-dalam, berharap lantai marmer itu bisa menelannya hidup-hidup. Dia tidak berani menatap siapapun. Para tamu VVIP, yang terdiri dari para sosialita rival Wulan, beberapa bankir investasi, dan rekan bisnis penting, mulai berkumpul. Mereka saling berbisik. Narator bisa mendengar bisikan-bisikan itu, dan juga isi hati mereka. Ya ampun, lihat Wulan, pikir seorang sosialita bernama Rina, rival abadi Wulan. Dia benar-benar diabaikan. Persis seperti isi undangan barunya. Dia berdiri di sudut seperti gelandangan di pestanya sendiri. Ini drama terbaik tahun ini. Apa yang terjadi? Pikir seorang bankir senior. Ini sangat tidak profesional. Wulan menjanjikan presentasi besar. Tapi lihat tempat ini. Di mana perwakilan dari Mahardika Group? Wulan melihat Rina menatapnya, berbisik, lalu tertawa kecil di balik kipasnya. Rasa malu itu seperti api yang menjalar di kulitnya, membakarnya hidup-hidup. Dia ingin berteriak, dia ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku di lantai. Raditya? Pikir Wulan berulang kali. Kenapa Raditya? Apa hubungannya? Kenapa dia mengambil alih pestaku? Dia masih tidak bisa, atau tidak mau, menghubungkan titik-titik itu. Dia masih berpikir ini adalah perebutan kekuasaan korporat. Tidak menyadari bahwa ini adalah masalah pribadi yang sangat dalam. Tepat pukul 7:30 malam. Semua bisikan terhenti. Sebuah limousine hitam terpanjang dan termewah yang pernah dilihat sebagian besar tamu di sana, berhenti dengan anggun di porte cocere lobby. Kilau cat hitamnya yang pekat memantulkan lampu-lampu taman. Beberapa pria berjas hitam dan bertelinga earpiece, tim keamanan elit, turun lebih dulu dari mobil pengawal. Mereka bergerak cepat,
membentuk barisan rapi di kedua sisi pintu masuk, membersihkan jalan. Kemudian, Irfan, asisten pribadi Raditya, turun dari kursi depan limousine. Dia berjalan ke pintu belakang dan membukakannya dengan hormat. Sosok pertama yang keluar adalah Raditya. Dia mengenakan setelan tuxedo bespoke berwarna hitam pekat. Kemejanya putih sempurna. Dasi kupunya terikat rapi. Dia tidak terlihat seperti orang yang begadang semalaman untuk menghancurkan seseorang. Dia terlihat segar, tenang, dan mematikan. Auranya memancarkan kekuasaan murni yang tidak perlu dibuktikan. Para pebisnis dan bankir di lobi langsung mengenalinya. Itu Pak Raditya, pemilik Mahardika Group. Dia benar-benar datang sendiri. Luar biasa, jadi Wulan benar-benar disingkirkan. Di sudut ruangan, lutut Wulan lemas seketika. Dia harus berpegangan pada lengan Dimas agar tidak jatuh. Pak Raditya, narator melihat kepanikan murni di dalam pikiran Wulan. Investor utama yang aku incar, dia pemiliknya? Dia pemilik seluruh grup? Keringat dingin kini membanjiri punggungnya. Kalau dia pemiliknya, pikirannya berpacu panik. Berarti aku telah mencuri uangnya. Aku telah mencuri dari Raditya. Dia tahu. Pada detik itu, dia tahu ini bukan lagi soal malu. Ini soal penjara. Tapi kejutan terbesar belum datang. Raditya tidak langsung berjalan masuk. Dia berbalik, tersenyum hangat, senyum yang tidak pernah dia tunjukkan di depan publik, dan mengulurkan tangannya ke dalam kegelapan mobil. Sesosok wanita menyambut uluran tangan itu dan melangkah keluar. Waktu seakan berhenti. Itu Clarissa. Tapi itu bukan Clarissa yang mereka kenal. Wanita yang berdiri di samping Raditya adalah sebuah visi. Dia mengenakan gaun malam sutra berwarna champagne. Potongan gaun itu sederhana, tanpa manik-manik berlebihan, tapi kain mahal itu memeluk lekuk tubuhnya dengan sempurna, memancarkan keanggunan yang tidak bisa dibeli dengan uang curian. Rambutnya, yang biasa diikat kucel di rumah, kini ditata dalam sanggul modern yang rumit namun elegan oleh penata rambut paling eksklusif di Jakarta. Wajahnya dirias tipis. Riasan itu tidak mengubah wajahnya, tapi menonjolkan apa yang sudah ada. Matanya yang kini tajam dan penuh percaya diri, tulang pipinya yang tinggi, dan bibirnya yang tegas. Dia tidak lagi terlihat seperti menantu yang tertindas, yang berjalan menunduk di rumahnya sendiri. Dia terlihat persis seperti apa adanya dia, seorang pewaris. Dimas adalah orang pertama yang mengenalinya. Mulutnya terbuka. Matanya tidak berkedip. Clarissa? Narator menunjukkan isi hatinya yang sedang meledak. Itu tidak mungkin Clarissa. Siapa wanita ini? Dia membandingkan visi di depannya dengan istri berpiyama kusam yang tadi pagi mengurung diri di kamar. Kenapa dia? Kenapa dia bersama Pak Raditya? Kenapa dia digandeng seperti itu? Otaknya tidak bisa memproses informasi itu. Dia merasakan campuran antara ketidakpercayaan, kekaguman, dan ketakutan yang mulai merayap. Wulan menyipitkan matanya. Penglihatannya sedikit kabur karena panik. Wanita itu sangat mirip. Lalu dia sadar. Clarissa. Pikiran Wulan benar-benar korslet. Kenapa Clarissa bersama Pak Raditya? Kenapa dia berpakaian seperti itu? Apa ini lelucon? Apa dia salah satu pelayan baru yang disewa tim Mahardika? Otaknya yang sombong masih menolak menerima kenyataan. Sari, yang akhirnya mengangkat wajahnya, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Dia lebih cepat mengenali gaun itu. Dia tahu gaun itu berharga ratusan juta. Kak Clarissa? Raditya menggandeng lengan Clarissa dengan protektif. Mereka berdua mulai berjalan masuk. Tim keamanan villa, yang baru, yang loyal pada Raditya, langsung membukakan jalan. Karpet merah itu dibentangkan untuk mereka. Narator menyoroti kontras yang brutal itu. Raditya dan Clarissa berjalan perlahan di atas karpet merah, disorot oleh puluhan lampu flash dadakan dari ponsel para tamu yang kini sibuk mengabadikan momen. Sementara 30 meter dari mereka, di sudut yang gelap dan kotor, Wulan, Dimas, dan Sari berdiri terabaikan. Mereka bukan lagi tuan rumah. Mereka bahkan bukan tamu.
Mereka adalah bagian dari dekorasi yang gagal, tontonan yang memalukan sebelum acara utama dimulai. Narator menyelami isi hati Clarissa. Jantungnya berdebar kencang, tapi bukan karena takut. Ini adalah adrenalin. Dia merasakan tatapan semua orang. Dia merasakan kebingungan para tamu. Dia merasakan tatapan tidak percaya suaminya, Dimas. Dia melihat dengan jelas wajah pucat Pasi Wulan. Dia merasakan kekuatan yang mengalir dari lengan ayahnya yang kokoh. Ini panggungmu, Wulan, pikir Clarissa dalam hati, teringat kata-kata ayahnya. Tapi aku yang akan menari di atasnya. Para tamu VVIP, yang tadinya bingung, kini langsung bergerak. Mereka mengerubungi Raditya. Pak Raditya, sebuah kehormatan besar, kata seorang bankir, menjulurkan tangannya. Pak Raditya, selamat atas villa barunya. Sungguh luar biasa. Saya tidak tahu Bapak akan hadir sendiri. Raditya tersenyum ramah. Senyum seorang raja. Terima kasih sudah datang. Tapi, terus terang, ini bukan pesta saya. Saya di sini hanya mendampingi. Dia berhenti. Dia menatap putrinya dengan kebanggaan yang tak terhingga. Dia mengangkat tangan mereka yang masih bergandengan. Perkenalkan, katanya dengan suara yang jelas dan tenang. Ini putri saya, Clarissa. Jika kedatangan Raditya adalah sebuah kejutan, maka pernyataan ini adalah sebuah ledakan bom atom di lobi itu. Putrinya? Kata itu menggema. Dunia Dimas runtuh pada detik itu juga. Putri Raditya? Clarissa, menantuku, istriku, adalah putri dari Raditya? Pemilik Mahardika Group? Narator menunjukkan kilasan balik yang menyakitkan di dalam pikiran Dimas. Clarissa yang selalu bilang keluarganya, biasa saja. Clarissa yang tidak pernah meminta perhiasan. Clarissa yang dia biarkan memakai baju kusam. Clarissa yang dia biarkan dicaci maki ibunya setiap hari tentang status sosial. Clarissa yang tadi malam dia biarkan menangis sendirian di kamar tamu. Ya Tuhan, apa yang sudah kulakukan? Rasa bersalahnya yang dangkal kini berubah menjadi jurang penyesalan yang dalam. Tapi penyesalan itu langsung ditelan oleh perasaan yang lebih besar. Ketakutan. Ketakutan murni yang melumpuhkan. Dia bukan hanya menyakiti istrinya. Dia telah membiarkan keluarganya menghina dan mencuri dari putri salah satu orang paling berkuasa dan kaya di negara ini. Di sampingnya, Wulan merasakan darahnya benar-benar surut dari wajahnya. Dia seperti disiram air es. Putri Raditya, menantuku, yang kusebut aib yang kularang datang, adalah Putri Raditya? Dan aku mencuri dari ayahnya. Dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu ini bukan lagi soal penjara. Ini soal kehancuran total. Dia telah menghina satu-satunya orang yang bisa menghancurkannya hanya dengan satu jentikan jari. Para tamu VVIP kini menatap Clarissa dengan tatapan baru. Penuh kekaguman, rasa ingin tahu, dan sedikit rasa takut. Mereka langsung paham. Ini bukan sekadar peresmian. Ini adalah penobatan. Clarissa, dengan tenang, melepaskan gandengan ayahnya. Dia tidak perlu perlindungan ayahnya lagi untuk ini. Dia menatap lurus ke seberang lobi. Ke arah 3 orang yang membeku di sudut gelap itu. Dia mulai berjalan. Pelan. Metodis. Setiap langkah sepatunya yang mahal beradu dengan lantai marmer. Tak suaranya terdengar seperti lonceng kematian di lobi yang mendadak hening itu. Para tamu menyingkir. Seperti air laut terbelah, mereka memberi jalan untuknya. Mereka semua menahan napas, menonton drama yang jauh lebih menarik daripada pesta manapun yang pernah mereka hadiri. Clarissa tidak terburu-buru. Dia menikmati setiap langkahnya. Dia melewati sosialita rival Wulan. Dia melewati para bankir. Dia akhirnya berhenti. 1 meter di depan ibu mertuanya. Dia menatap Wulan. Lalu Sari. Lalu terakhir, dia menatap suaminya, Dimas. Wajahnya tenang. Matanya dingin. Keheningan di lobi itu terasa pekat. Bisa dipotong dengan pisau. Semua tamu VVIP, para sosialita, bankir, dan pebisnis,
kini telah membentuk lingkaran yang longgar. Mereka menjadi penonton di sebuah teater yang tidak terduga. Panggungnya adalah lobi villa. Dan 3 aktor utamanya adalah keluarga yang sedang diambang kehancuran. Raditya berdiri beberapa langkah di belakang putrinya. Diam seperti patung penjaga. Dia telah memberikan panggung itu kepada Clarissa. Ini adalah pertarungannya. Irfan berdiri di samping Raditya, memegang sebuah tablet tipis dengan layar menyala. Clarissa berdiri tegak. Gaun champagne-nya yang berkilauan memantulkan cahaya lampu, membuatnya tampak bersinar di tengah lobi yang agak temaram. Dia menatap Wulan. Narator melihat kontras yang luar biasa. Wulan, dalam gaun merah marunnya yang mahal, kini terlihat norak dan kusut. Riasannya berantakan. Dia gemetar hebat. Wanita yang semalam memegang semua kekuasaan di rumahnya, kini terlihat seperti pengemis. Clarissa menatap mata ibu mertuanya. Tatapannya tidak lagi mengandung kemarahan yang membara. Tidak ada air mata. Yang ada hanyalah kekosongan yang dingin. Sedingin es di kutub. Narator menyelami isi hati Clarissa. Inilah wanita itu, pikirnya. Wanita yang selama 3 tahun terakhir membuat hidupku seperti neraka kecil. Wanita yang menghinaku karena pakaianku. Wanita yang menganggapku tidak selevel untuk makan semeja dengannya. Wanita yang mencuri kebahagiaanku. Dia teringat dengan jelas rasa perih tadi malam. Kamu dilarang datang. Kamu memalukan. Dia merasakan gelombang kekuatan yang dingin mengalir di dalam dirinya. Dia tidak lagi merasa seperti korban. Narator beralih ke Wulan. Wanita itu gemetar hebat. Dia tidak berani balas menatap mata Clarissa. Dia hanya bisa menatap lantai marmer yang dingin. Otaknya yang sombong akhirnya lumpuh total oleh rasa takut. Minta maaf. Pikirannya menjerit. Aku harus minta maaf. Aku harus memohon. Tapi lidahnya keluh. Harga dirinya yang setinggi langit, yang telah mendarah daging selama puluhan tahun, kini berperang dengan kenyataan pahit bahwa dia telah tamat. Bagaimana ini mungkin? Si pelayan itu, si wanita kampung itu, adalah pewaris tunggal Mahardika? Akhirnya, Clarissa yang memecah keheningan. Selamat malam, Ibu. Suaranya terdengar jelas di lobi yang senyap. Nada suaranya sopan, tenang. Namun, formalitas dalam panggilan, Ibu, itu terdengar seperti sebuah tamparan keras di telinga semua orang. Saya dengar. Lanjut Clarissa, sedikit memiringkan kepalanya. Ibu tidak mengizinkan saya datang ke acara ini. Para tamu terkesiap serempak. Bisikan-bisikan langsung terdengar. Astaga, jadi itu masalahnya. Dia melarang putri pemiliknya datang? Wulan sudah gila. Wulan tergagap. Dia mengangkat wajahnya. Matanya membelalak ngeri. Clarissa naksa saya ibu-ibu tidak tahu. Tidak tahu? Clarissa mengangkat alisnya sedikit. Suaranya masih tenang, tapi ada ketajaman di baliknya. Tidak tahu kalau saya putri Raditya? Jadi, itu masalahnya? Kalau saya hanya Clarissa yang biasa saja. Tidak apa-apa untuk menghina saya? Tidak apa-apa melarang saya datang ke peresmian properti yang ternyata milik ayah saya sendiri. Setiap kata adalah tusukan pisau yang akurat. Tidak ada teriakan, hanya kebenaran yang dingin. Dimas, melihat ibunya terpojok, akhirnya bergerak. Naluri anak laki-lakinya muncul, meski terlambat. Clarissa sayang. Dia maju selangkah, tangannya terulur. Dengar, kita bisa bicarakan ini. Clarissa menoleh. Tatapannya beralih dari Wulan ke suaminya. Tatapan itu menghentikan Dimas di tempat. Itu bukan tatapan istrinya. Itu tatapan orang asing. Tatapan penuh rasa jijik yang tak terselubung. Jangan panggil aku, sayang. Desisnya. Suaranya pelan. Tapi di lobi yang hening itu, terdengar oleh semua orang. Kamu kehilangan hak itu tadi malam. Saat kamu memilih untuk diam. Saat kamu membiarkan ibumu menghinaku. Narator menunjukkan isi hati Dimas. Dia merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Setiap mata kini tertuju padanya. Suami macam apa dia? Pengecut.
Dia bisa mendengar pikiran para tamu. Rasa malu, penyesalan, dan ketakutan yang luar biasa mencekiknya. Dia benar. Aku diam saja. Aku pengecut. Dia ingin berlutut. Dia ingin memutar waktu. Tapi dia tahu, sudah terlambat. Pada saat itu, Raditya memberi isyarat kepada Irfan. Irfan melangkah maju dengan tenang, melewati para tamu, dan menyerahkan tablet tipis di tangannya kepada Clarissa. Raditya kemudian melangkah maju, mengambil mikrofon nirkabel yang sudah disiapkan oleh tim barunya. Suaranya yang dalam dan berwibawa langsung menggema, mengisi setiap sudut lobi. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian," katanya. Para tamu langsung diam 1000 bahasa. "Saya Raditya, pemilik Mahardika Hotel Group. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda. Seharusnya, lanjutnya, malam ini adalah malam perayaan atas dibukanya properti indah ini. Tapi sayangnya, dalam audit mendadak pagi tadi, kami menemukan beberapa ketidakberesan yang sangat serius." Jantung Wulan serasa diremas. "Tidak, jangan di sini, jangan di depan semua orang, tolong. Villa ini." Raditya berhenti sejenak, lalu tersenyum hangat ke arah Clarissa. "Adalah hadiah yang saya bangun untuk putri saya, Clarissa." Tepuk tangan meriah langsung terdengar. Para tamu bertepuk tangan untuk Clarissa, yang menerimanya dengan anggukan kecil yang anggun. Namun, suara Raditya kembali mengeras seperti baja. "Manajer proyek yang kami percaya untuk mengelola pembangunannya, seorang wanita bernama Ibu Wulan." Raditya menatap lurus ke arah Wulan, yang kini gemetar tak terkendali. Telah menyalahgunakan kepercayaan itu dengan cara yang paling kotor. Clarissa mengangkat tablet di tangannya. Dia menekan sebuah tombol. Di dinding lobi yang tadinya kosong, beberapa layar besar yang tersembunyi, yang disiapkan tim Wulan untuk presentasi investasinya, tiba-tiba menyala serempak. Bukan video promosi villa yang muncul, tapi diagram, bagan alir dana, salinan info ceganda, nama-nama perusahaan fiktif. "Ibu Wulan," kata Clarissa. Suaranya kini mengambil alih, dingin dan profesional, seperti seorang CEO yang sedang membacakan laporan audit di depan dewan direksi. "Telah menggelapkan dana proyek ini. Pagi ini, tim audit kami menemukan setidaknya 7 miliar rupiah telah dialihkan dari anggaran proyek." Para tamu terperangah. 7 miliar. Layar berganti. Kini menampilkan rincian transfer bank. Dari PT Mahardika, ke vendor fiktif, lalu ke rekening pribadi. Dan dana curian itu, lanjut Clarissa, dialihkan ke rekening pribadi atas nama putrinya, Sari. Sari, yang sedari tadi menunduk, mengangkat kepalanya dengan kaget. "Aku." Semua mata kini tertuju padanya. Gaun sekuinya yang berkilau kini terasa seperti baju tahanan. Narator melihat pikirannya. "Tidak. Ibu bilang itu komisi. Ibu bilang itu bonus legal. Dia bohong. Dia menjebakku." Dia menatap ibunya dengan ngeri. Dan itu belum semuanya. Suara Clarissa kembali terdengar. "Dia tidak hanya mencuri dari kami. Dia juga menipu rekan-rekan vendor yang lain. Dia menunggak pembayaran kepada catering, dekorator, dan event organizer, yang seharusnya melayani Anda malam ini, sebesar 3,2 miliar rupiah." Clarissa kini menatap para bankir investasi yang ada di ruangan itu. "Dia berencana menipu Anda semua. Dia akan mempresentasikan proposal investasi fiktif malam ini, meminta dana segar dari Anda, untuk menutupi utang-utangnya." Para bankir pucat pasi. Mereka nyaris tertipu mentah-mentah. Rival sosialita Wulan, Rina, kini tersenyum puas. "Ini lebih baik dari sinetron manapun," pikirnya. Wulan hancur sehancur-hancurnya. Semua bukti terpampang jelas di layar besar. Reputasi Wulan, yang dia bangun seumur hidupnya dengan kebohongan dan kesombongan, hancur berkeping-keping dalam waktu kurang dari 3 menit. Keheningan di lobi itu terasa memekakan. Lalu, tiba-tiba, dari pintu masuk utama, terjadi keributan. Beberapa pria berwajah keras dan berpakaian serampangan menerobos masuk, melewati keamanan yang sengaja tidak terlalu ketat.
Mereka bukan tamu VVIP. Narator tahu siapa mereka. Raditya, melalui tim keamanannya, telah mengatur waktu kedatangan mereka dengan sempurna. Mereka adalah para penagih utang. Vendor-vendor kecil yang tidak termasuk dalam daftar yang dibayar Raditya, penyedia bunga lokal, jasa percetakan undangan, yang juga ditipu Wulan. Dan yang lebih buruk, 2 orang berbadan besar, perwakilan dari situs judi online tempat Wulan kalah besar. Wulan! Mana Wulan? Teriak salah satu dari mereka. Bayar utangmu. Utang judimu 100 juta. Jatuh tempo hari ini. Uang percetakan undanganku 50 juta. Kau bilang mau lunas seminggu lalu. Situasi berubah menjadi kacau. Para tamu VVIP mundur ketakutan. Para sosialita memekik pelan. Inilah pukulan terakhir. Wulan kini kehilangan segalanya. Ohnya. Reputasinya, harga dirinya, dan kini, utang-utang rahasianya terbongkar di depan semua orang. Dia tidak punya pilihan lain. Dia benar-benar hancur. Dalam keputusasaan total, dalam kehancuran jiwa yang absolut, Wulan menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia tidak hanya berlutut, dia merangkak di atas lantai marmer yang dingin dan mahal itu. Dimas dan Sari hanya bisa menatap ngeri. Mereka terlalu malu, terlalu terkejut untuk bergerak. Wulan merangkak, gaun merah marunnya terseret di lantai, melewati para tamu yang menatapnya dengan jijik. Dia merangkak ke arah satu-satunya orang yang dia pikir bisa menyelamatkannya. Dia sampai di depan kaki Clarissa. Dia memegang ujung gaun sutra champagne yang indah itu dengan tangannya yang gemetar. Dia menangis. Tangisan yang keras, meraung, tanpa ditahan-tahan lagi. Tangisan putus asa seorang penjudi yang kalah telak. Clarissa, nak, anakku, ampuni ibu. Isaknya. Air mata dan ingus membasahi wajahnya yang luntur. Dia menempelkan dahinya ke lantai, ke sepatu high heels Clarissa yang berkilau. Aku salah, aku hina, aku binatang, tolong. Nak, selamatkan ibu, aku bersujud di kakimu. Clarissa, ampuni aku. Momen itu membeku. Wanita sombong yang tadi pagi masih merasa seperti permaisuri, wanita yang semalam dengan angkuh melarang menantunya datang, kini bersujud seperti budak. Dia bersujud di kaki menantu yang dia sebut aib dan memalukan. Narator menyelami isi hati Clarissa. Dia menatap ke bawah, ke puncak kepala ibu mertuanya yang gemetar. Dia teringat 3 tahun penuh penghinaan. Dia teringat tawa cemoohan Sari. Dia teringat rasa perih tadi malam saat dilarang masuk ke rumahnya sendiri. Dia teringat kebisuan pengecut Dimas. Dia tidak merasakan iba. Dia tidak merasakan kasihan. Dia hanya merasakan satu hal. Kepuasan. Kepuasan yang dingin, kelam, mutlak, dan sempurna. Dia membiarkan Wulan menangis dan bersujud di sana. Dia membiarkannya selama beberapa detik yang panjang, yang terasa seperti keabadian. Dia ingin Wulan merasakan kehancurannya sampai ke tulang sumsum. Dia ingin semua tamu VVIP itu melihat wanita ini di titik terendahnya. Para tamu VVIP menonton dalam diam yang terpesona. Mereka melihat pembalasan karma yang brutal dan instan. Akhirnya, Clarissa menarik pelan ujung gaunnya dari cengkeraman Wulan yang basah oleh air mata. "Ibu," katanya pelan, tapi suaranya yang dingin terdengar oleh semua orang di lobi itu. "Sudah terlambat." Kata-kata Clarissa, "sudah terlambat," menggantung di udara lobi yang hening. Kata-kata itu tidak diteriakkan. Kata-kata itu diucapkan dengan ketenangan yang absolut, dan justru karena itulah, kata-kata itu menghancurkan sisa harapan terakhir yang mungkin masih dimiliki Wulan. Wulan, yang masih bersujud di lantai, membeku. Tangisannya yang meraung-raung tadi terhenti di tenggorokannya, berganti menjadi isak tangis yang tercekat. Narator melihat ke dalam pikirannya yang hancur. "Terlambat?" pikirnya. Tidak mungkin. Ini Clarissa. Clarissa yang penurut. Clarissa yang selalu memaafkan. Dia tidak mungkin sekejam ini. Tapi saat Wulan memberanikan diri mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus, dia tidak melihat mata Clarissa yang dulu. Dia melihat mata Raditya. Mata ayahnya.
Mata yang sama-sama memancarkan kekuasaan dan keputusan final yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia sadar, Clarissa yang dia kenal, yang dia tindas selama 3 tahun, sudah mati. Wanita yang berdiri di depannya ini adalah orang asing. Clarissa bahkan tidak menatapnya lagi. Dia sudah selesai dengan Wulan. Wulan adalah masalah yang sudah diselesaikan. Dia kini mengalihkan seluruh perhatiannya pada pria yang masih berdiri mematung beberapa langkah darinya. Pria yang secara teknis masih suaminya. Dimas. Semua kebisingan di lobi itu seakan menjauh. Bagi Clarissa, kini hanya ada dia dan Dimas. Para tamu VVIP yang berkerumun, para penagih utang yang kini diam karena pertunjukan yang lebih besar, ayahnya yang mengawasi, semua itu memudar. Dia menatap Dimas. Dia menatap pria yang pernah ia cintai dengan tulus. Pria yang membuatnya rela meninggalkan istananya dan hidup biasa saja. Pria yang ia bela di depan ayahnya, yang ia yakini sebagai pria baik hati yang hanya lemah. Narator melihat ke dalam hati Clarissa. Inilah saatnya, pikirnya. Aku sudah menghancurkan iblisnya. Sekarang aku harus berhadapan dengan pengecutnya. Dia tidak sedang menawarkan perdamaian. Dia tidak sedang mencari rekonsiliasi. Dia tahu, jauh di dalam hatinya, jawaban apa yang akan dia dapatkan. Tapi dia harus mendengarnya. Dia harus membuat Dimas mengucapkannya dengan mulutnya sendiri. Dia butuh penutupan yang final. Dia butuh Dimas untuk, sekali lagi, memilih. Mas Dimas. Katanya. Suaranya kembali terdengar. Tidak ada lagi panggilan, Mas, yang mesra seperti dulu. Itu adalah panggilan formal, seperti memanggil seorang terdakwa ke meja persidangan. Dimas tersentak. Dia seperti terbangun dari mimpi buruk. Dia menatap Clarissa, istrinya, yang kini terlihat seperti seorang ratu yang sedang mengadilinya. Narator menyelami pikiran Dimas yang sedang berkecamuk hebat. Perang sipil terjadi di dalam kepalanya. Satu bagian dirinya menjerit. Kejar dia. Berlututlah. Cium kakinya seperti yang ibu lakukan. Minta maaf. Katakan kau mencintainya. Bagian ini adalah bagian yang melihat kekayaan. Dia melihat limousine itu. Dia melihat tatapan hormat para bankir kepada istrinya. Dia melihat gaun sutra itu. Dia melihat kehidupan yang baru saja terlewatkan olehnya. Aku bisa menjadi suami pewaris Mahardika Group. Aku bisa memiliki segalanya. Ini adalah bagian dirinya yang serakah. Bagian yang mirip dengan ibunya. Lalu ada bagian lain. Bagian yang lebih kecil. Namun tulus. Bagian ini mengingat Clarissa yang dulu. Clarissa yang membuatkannya teh jahe saat dia lembur. Clarissa yang mendengarkan keluh kesahnya soal pekerjaan. Clarissa yang selalu tersenyum lembut. Tidak peduli betapa kasarnya perlakuan keluarganya. Aku sudah menyakitinya. Pikir bagian ini. Aku sudah gagal sebagai suami. Aku menjijikan. Ini adalah rasa bersalahnya. Tapi kemudian, ada bagian ketiga. Bagian yang paling kuat. Bagian yang telah ditanamkan Wulan sejak dia lahir. Bagian yang terdiri dari rasa takut, rasa, wajib, berbakti, dan kelemahan karakter yang sudah mendarah daging. Dia menoleh sedikit. Dia melihat ibunya, Wulan, yang masih tersungkur di lantai, kini menangis tanpa suara, gemetaran seperti daun kering. Dia melihat adiknya, Sari, yang wajahnya pucat pasi dan matanya kosong karena ketakutan setelah namanya disebut sebagai penampung uang curian. Mereka keluargaku, pikirnya. Ibu memang salah besar. Dia jahat. Dia penipu. Tapi dia tetap ibuku. Dia yang melahirkanku. Sari adikku. Kalau aku meninggalkan mereka sekarang, mereka akan hancur. Mereka akan masuk penjara. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Narator melihat ironi yang tragis itu. Dimas, di saat paling krusial dalam hidupnya, tidak bisa membedakan antara cinta dan rasa bersalah yang beracun. Dia tidak bisa melihat bahwa ibunya adalah parasit yang telah menghancurkan hidupnya dan hidup istrinya. Dia hanya melihat seorang wanita tua yang putus asa dan membutuhkannya. Dia kembali menatap Clarissa. Matanya memohon. Clarissa, tolong jangan begini.
Aku tahu ibu salah. Aku tahu aku salah. Aku pengecut. Aku minta maaf. Tapi tolong beri kami kesempatan kedua. Dia mencoba maju lagi, tapi tatapan dingin Clarissa menghentikannya. Ini bukan tentang kesempatan kedua, Mas Dimas, kata Clarissa. Suaranya tetap datar. Ini tentang pilihan. Pilihan yang seharusnya kamu buat tadi malam. Pilihan yang seharusnya kamu buat setiap hari selama 3 tahun terakhir. Tapi kamu tidak pernah melakukannya. Dia mengambil napas. Sekarang, katanya, aku ingin kamu memilih. Di depan semua orang ini. Di depan ayahku. Dan di depan ibumu. Dia berhenti, membiarkan ultimatum itu menggema. Pilih. Ikut aku. Sekarang juga. Tinggalkan mereka berdua di sini untuk menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Ikut aku sebagai suamiku, dan kita mulai lembaran yang benar-benar baru. Dia berhenti lagi, lalu melanjutkan. Atau, dia melirik sekilas ke arah Wulan yang gemetaran. Tetap di sini, bersama ibumu yang penipu, dan adikmu yang pencuri. Pilih mereka. Ini adalah pilihan yang brutal. Hitam dan putih. Tidak ada area abu-abu. Para tamu menahan napas. Ini adalah puncak dari drama itu. Dimas merasa seperti seluruh udara tersedot dari paru-parunya. Pilih. Dia menatap Clarissa. Dia melihat kekuatan. Dia melihat kekayaan. Dia melihat masa depan yang gemilang. Dia melihat wanita yang seharusnya dia lindungi. Lalu dia menatap ibunya. Dia mendengar isak tangis Wulan yang kini terdengar sangat tua dan rapuh. Dimas, jangan tinggalkan ibu, Dimas. Rintih Wulan dari lantai. Narator melihat pikiran Dimas. Dia tidak akan selamat di penjara. Dia akan mati. Dia kembali menatap Clarissa. Matanya kini penuh air mata. Air mata penyesalan. Air mata seorang pria lemah yang terjebak. Clarissa, kamu tidak mengerti, aku tidak bisa. Bukan, tidak bisa, potong Clarissa. Suaranya kini setajam silet. Kamu tidak mau. Katakan, aku ingin mendengarnya. Dimas hancur. Dia tahu, apapun yang dia pilih, dia kalah. Jika dia memilih Clarissa, dia akan hidup dalam rasa bersalah seumur hidupnya karena meninggalkan ibunya di titik terendah. Jika dia memilih ibunya, dia akan kehilangan satu-satunya hal baik dalam hidupnya, dan dia akan terseret dalam kehancuran keluarganya. Waktu seakan berjalan lambat. Dia menatap ibunya. Dia menatap adiknya. Dia menutup matanya. Dia mengambil keputusan. Dia. Suaranya serak. Dia tetap ibuku, Clarissa. Dia membuka matanya, menatap Clarissa dengan putus asa. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam kondisi seperti ini. Dia tidak punya siapa-siapa lagi. Aku harus menjaganya. Sari juga. Di lobi itu, para tamu mengembuskan napas. Ada yang merasa kasihan, ada yang mencibir. Bodoh, pikir Rina, sang sosialita. Dia memilih bangkai kapal daripada kapal pesiar. Di belakang Clarissa, Raditya mengangguk pelan. Dia sudah tahu ini akan terjadi. Dia sudah tahu kelemahan karakter pria itu. Di dalam hati Clarissa, sesuatu yang terakhir, sesuatu yang kecil dan masih retak, akhirnya hancur menjadi debu. Dia telah memberinya kesempatan terakhir. Kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dan dia gagal. Seperti yang selalu dia lakukan. Dia menatap Dimas. Tapi dia tidak lagi melihat suaminya. Dia melihat orang asing yang menyedihkan. Lalu, sebuah senyum tipis tersungging di bibir Clarissa. Itu bukan senyum bahagia. Itu adalah senyum dingin. Senyum seseorang yang baru saja memenangkan taruhan yang menyedihkan. Senyum yang membenarkan keputusannya. Aku mengerti, katanya pelan. Dia tidak perlu berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dari Dimas. Dia berjalan kembali ke ayahnya. Dia sudah selesai. Dimas merasakan hatinya jatuh ke perut. Tunggu, tidak Clarissa. Clarissa.
Dia mencoba memanggilnya, tapi Clarissa tidak menoleh. Dia berhenti di samping ayahnya. Dia menatap Raditya. Ayahnya mengangguk bangga. Lalu, Clarissa menoleh ke arah Irfan, yang sudah siap dengan ponselnya. "Irfan," perintah Clarissa. Suaranya kini penuh otoritas seorang direktur. "Panggil keamanan." Dia kemudian menatap ke arah 3 orang yang kini berkerumun di sudut. Dimas kini telah berlutut di samping ibunya, mencoba menenangkannya, sementara Sari menangis di bahunya. "Katakan pada keamanan," lanjut Clarissa. Suaranya bergema di lobi, bahwa 3 orang ini, Wulan, Sari, dan Dimas, telah melakukan penipuan, penggelapan, dan pencucian uang di properti ini. Dia berhenti. "Pastikan mereka ditahan. Tim legal ayah akan mengurus sisanya besok pagi. Aku mau tuntutan penuh." Jika Dimas pikir dia hanya akan ditinggalkan, dia salah besar. Clarissa tidak hanya meninggalkannya. Dia melemparkannya ke serigala. "Apa?" Dimas berteriak. Matanya membelalak ngeri. "Clarissa! Tidak! Aku suamimu. Kau tidak bisa melakukan ini." Clarissa menatapnya untuk terakhir kali. "Kamu berhenti menjadi suamiku saat kamu memilih ibumu. Kamu memilih keluargamu? Bagus. Nikmati konsekuensinya bersama mereka." Dia kemudian menatap Wulan, yang kini pingsan di lantai karena syok. "Dan untuk kalian berdua," katanya pada Dimas dan Sari yang ketakutan. "Setelah kalian keluar dari penjara, jika kalian keluar, kalian dilarang masuk ke properti manapun yang dimiliki Mahardika Hotel Group selamanya." Dia berbalik. "Ayah, ayo. Aku muak melihat tempat ini." "Tunggu. Tidak. Clarissa. Jangan lakukan ini." Dimas mencoba berlari mengejar, tapi 2 orang petugas keamanan yang berbadan tegap, tim baru Raditya, langsung menahannya. "Lepaskan aku. Dia istriku. Clarissa." Petugas keamanan yang lain sudah memborgol tangan Sari, yang menjerit histeris. Mereka juga mengangkat tubuh Wulan yang pingsan dengan kasar. Para penagih utang yang tadi datang kini tersenyum puas. Mereka tahu mereka tidak akan mendapatkan uang mereka malam ini, tapi melihat Wulan digelandang seperti itu sudah cukup membayar mereka. Para tamu VVIP menyingkir, memberi jalan pada Raditya dan Clarissa yang berjalan keluar dari lobi. Dimas meronta. Dia melihat punggung Clarissa yang tegak, punggung wanita yang dicintainya, yang telah dia sia-siakan. Dia melihat gaun champagne itu menghilang di balik pintu kaca lobi. "Clarissa, aku salah. Maafkan aku. Clarissa." Teriakannya menggema, putus asa. Tapi Clarissa tidak pernah menoleh ke belakang. Dia terus berjalan, masuk ke dalam limousine yang hangat. Pintu ditutup. Mobil itu melaju pelan, meninggalkannya dalam kekacauan yang dia ciptakan sendiri, diseret oleh keamanan, diteriaki oleh para penagih utang, dan ditonton dengan tatapan jijik oleh seluruh elit Jakarta. 1 tahun kemudian, waktu telah mengubah segalanya. Villa Kencana Mahardika, yang namanya sempat tercoreng oleh skandal malam itu, telah dirombak total. Kini namanya The Clarissa Legacy Bali. Villa itu telah diubah dari monumen kesombongan Wulan menjadi sebuah resor ultra mewah yang paling eksklusif di Pulau Dewata. Malam ini adalah malam peresmiannya yang sesungguhnya. Ballroom itu penuh sesak. Tidak seperti lobi yang temaram dan kacau setahun lalu. Tempat ini bermandikan cahaya keemasan yang hangat. Musik jazz lembut mengalun. Puluhan pelayan menyajikan champagne dan canapé terbaik. Para tamu VVIP yang sama, yang dulu menonton drama Wulan, kini hadir dengan senyum tulus. Mereka tidak lagi berbisik di sudut. Mereka berdesakan untuk memberi selamat kepada tuan rumah. Dan tuan rumahnya adalah Clarissa. Dia berdiri di panggung kecil, baru saja selesai memberikan pidato sambutan. Dia tidak lagi mengenakan gaun malam yang dramatis. Dia mengenakan pantsuit sutra berwarna putih gading yang tajam. Rambutnya dipotong pendek sebahu, membuatnya terlihat lebih dewasa, tegas, dan berkuasa. Narator melihat ke dalam dirinya. Clarissa kini adalah direktur pengembangan bisnis baru Mahardika Hotel Group. Dia bukan lagi pewaris yang bersembunyi.
Dia adalah seorang eksekutif yang dihormati, yang ditakuti, dan yang dikagumi. Dia telah menghabiskan 1 tahun terakhir tidak hanya untuk membangun kembali villa ini, tapi juga membangun kembali dirinya sendiri. Proses perceraiannya dengan Dimas selesai dalam hitungan minggu. Singkat, senyap, dan brutal. Dimas tidak mendapatkan sepeser pun. Sebuah pidato yang luar biasa, Direktur Clarissa, seorang bankir senior, yang dulu hampir ditipu Wulan, menjabat tangannya dengan erat. Proyeksi Anda sangat brilian. Terima kasih, Pak, balas Clarissa. Senyumnya profesional dan hangat, namun ada jarak yang jelas di sana. Dia bukan lagi wanita yang bisa diremehkan. Raditya, ayahnya, memperhatikannya dari seberang ruangan. Dia tidak lagi berdiri protektif di sampingnya. Dia berdiri di antara tamu-tamu lain, membiarkan putrinya bersinar. Narator melihat kebanggaan murni di hatinya. Dia lebih kuat dariku, pikir Raditya. Dia telah melalui api dan terlahir kembali sebagai naga. Clarissa permisi sejenak dari kerumunan. Dia berjalan ke arah jendela kaca raksasa yang membentang dari lantai ke langit-langit. Jendela itu menghadap ke jalan utama di luar resor, sebelum gerbang keamanan yang megah. Di luar, langit Bali baru saja menumpahkan isinya. Hujan deras turun tanpa henti. Air menggenang di jalanan. Kontras dengan suasana hangat dan mewah di dalam ballroom. Clarissa memegang segelas air putih. Dia tidak minum alkohol saat bekerja. Dia menatap rintik hujan di kaca. Pikirannya sejenak kembali ke malam itu. Malam yang mengubah segalanya. Lalu, matanya menangkap sebuah gerakan di seberang jalan. Di bawah cahaya lampu jalan yang berkedip-kedip, di depan sebuah ruko yang tutup, ada sebuah halte bus kecil yang reot. Tempat itu nyaris tidak bisa menahan gempuran hujan. Dan di bawah atapnya yang bocor, 3 sosok sedang berkerumun, basah kuyup. Clarissa menyipitkan matanya. Jantungnya tidak berdebar. Dia tidak merasakan apa-apa. Dia hanya mengamati. Itu mereka. Narator kini beralih, terbang menyeberangi jalan yang basah, menembus hujan, dan masuk ke dalam pikiran 3 sosok menyedihkan itu. Wulan adalah yang paling sulit dikenali. Dia terlihat 20 tahun lebih tua. Rambutnya yang dulu disanggul bangga kini menipis, berwarna kelabu, dan lepek menempel di kulit kepalanya. Dia kurus kering. Pakaiannya kusam dan basah. Dia baru saja bebas dari penjara 6 bulan lalu, setelah persidangan yang cepat. 7 miliar adalah angka yang tidak bisa dimaafkan. Dia kini tidak punya apa-apa. Nama baiknya hancur. Teman-teman sosialitanya bahkan tidak mau meludah ke arahnya. Dimas berdiri di sampingnya. Dia juga kurus. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu, ditumbuhi janggut tipis yang tidak terawat. Dia juga dipenjara, meski hukumannya lebih ringan karena terbukti hanya lalai dan tidak aktif mencuri. Dia kehilangan pekerjaannya. Tentu saja, tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan pria dengan catatan kriminal penipuan dan nama belakang yang tercoreng. Dia kini bekerja serabutan sebagai kuli angkut di pasar. Sari, yang juga baru bebas, adalah yang paling menderita. Dia masih muda, tapi kecantikannya yang manja telah luntur, digantikan oleh tatapan getir. Dia tidak lagi memakai gaun sekuin. Dia memakai seragam pelayan toko swalayan murahan yang basah menempel di tubuhnya. Dialah yang membawa brosur promo toko tempatnya bekerja. Hujan semakin deras. Mereka bertiga baru saja terusir dari kontrakan petak mereka karena tidak bisa bayar sewa. Dimas baru saja menerima upah hariannya. Beberapa lembar uang 50 ribuan yang lecek dan basah. Dia sedang menghitungnya di bawah lampu halte yang redup. Wulan melihat uang itu dengan mata seekor elang yang kelaparan. "Bagi, Dimas," desis Wulan, suaranya parau. "Ibu lapar. Ibu tidak makan dari pagi." "Ini untuk bayar utang di warung, Bu," balas Dimas ketus. Narator melihat kebencian murni di hati Dimas untuk ibunya. Wanita tua ini, dia yang menghancurkan hidupku. Kalau bukan karena dia, aku bisa ada di seberang jalan itu, di dalam kehangatan itu, bersama Clarissa. Aku tidak peduli.
Wulan mencoba merebut uang itu. Tangannya yang kurus seperti cakar mencengkeram tangan Dimas. Kau anakku. Kau wajib memberiku makan. Lepaskan. Dimas mendorong ibunya. Tidak keras, tapi cukup untuk membuat Wulan yang lemah itu terhuyung dan hampir jatuh ke genangan air. Ini semua salah ibu. Ini semua salahmu. Aku benci padamu. Kau menyalahkan aku. Hah? Wulan menjerit. Suaranya melengking di tengah deru hujan. Kau yang pengecut. Kau yang tidak bisa mempertahankan istrimu. Kalau saja kau memilihnya, kita semua tidak akan seperti ini. Kau lemah. Sama seperti ayahmu. Cukup. Sari menjerit. Lebih keras dari mereka berdua. Air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Dia melempar tumpukan brosur basah itu ke genangan air. Aku benci kalian berdua. Aku benci hidup ini. Aku benci jadi miskin. Ini semua salah kalian. Mereka bertiga kini saling berteriak di bawah hal tebus yang bocor. Bertengkar hebat memperebutkan beberapa lembar uang lecek, basah kuyup, lapar, dan putus asa. Tidak ada yang tahu, atau peduli, bahwa di seberang jalan, di dalam istana yang seharusnya menjadi milik mereka, pesta termewah sedang berlangsung. Kembali ke ballroom yang hangat. Clarissa menyaksikan semuanya. Dia melihat Wulan mencoba mencuri uang dari anaknya. Dia melihat Dimas mendorong ibunya. Dia melihat Sari menjerit putus asa. Dia melihat Karma. Narator melihat ke dalam hati Clarissa. Tidak ada kemarahan. Kemarahan itu sudah lama padam. Tidak ada rasa sakit. Luka itu sudah lama sembuh dan menjadi bekas yang kuat. Tidak ada kebencian. Mereka terlalu kecil untuk dibenci. Dan yang paling penting, tidak ada rasa iba. Dia hanya merasakan kepuasan. Kepuasan yang tenang, absolut, dan final. Seperti seorang ahli bedah yang baru saja berhasil mengangkat tumor ganas sampai ke akar-akarnya. Dia melihat Wulan, yang dulu bersujud di kakinya, kini bersujud di genangan air untuk selembar uang. Ironi itu begitu sempurna, begitu melodramatis. Sebuah tawa kecil, nyaris tak terdengar, terlepas dari bibir Clarissa. Itu bukan tawa bahagia, itu tawa yang ironis. Tawa seseorang yang melihat akhir dari sebuah cerita yang sangat panjang dan menyakitkan, dan menyadari bahwa dia tidak hanya selamat, tapi dia menang. Telak. Dia menertawakan mereka. Dia menertawakan Karma yang sedang bermain begitu indahnya di depan matanya. Dia tidak melihat lagi. Dia sudah cukup melihat. Clarissa berbalik dari jendela. Dia meninggalkan tiga sosok menyedihkan itu dalam penderitaan mereka di tengah hujan badai. Dia berjalan kembali ke tengah ballroom yang terang benderang. Ayahnya tersenyum padanya. Dia mengangkat gelas air putihnya, seolah bersulang untuk ayahnya, untuk dirinya sendiri, dan untuk kehidupan barunya yang cemerlang. Pesta baru saja dimulai. 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 Baru saja dimulai.